Setelah 6 tahun penaklukan di masa penuh gejolak istana, aku terpaksa harus menyembunyikan Jade dari pandangan, jauh dari pengetahuan umum. Kini saat kami duduk di atas takhta, saatnya membawa dia kembali. Para menteri, kami akan segera menyambut permaisuri kembali. Siapkan dekrit kekaisaran, persiapkan upacara penobatan. Ketika permaisuri kami kembali, biarkan kerajaan bergembira. Yang mulia, takhta baru saja direbut. Urusan negara membutuhkan perhatian. Mengapa repkan diri dengan perjalanan? Kirim utusan untuk menjemputku saja. Jade, ikatan kita sedalam samudera. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu berdiri di belakangku. Sebagai tiang kokoh kami, menanggung beban dalam diam. Kini saat kuasa memerintah, masuk tidak menyambut permaisuri sendiri. Nyonya, belum dengar. Tindakan pertama yang mulia saat naik takhta adalah meresmikan penobatanmu. Bukti bahwa pengabdiannya melebihi tugas istana. Jelas bagai matahari dan rembulan. Diam kau. Pergi rawat kuda-kuda, Jade. Hatiku. Maukah kau berjalan di sampingku melalui masa keemasan ini? Aku mau. Tolong, siapa saja? Berhenti. Lari. Kau akan kutunjukkan lawan aku. Apa keributan ini? Tuan Hakim, kasihanilah Tuan. Jelaskan maksudmu. Tuanku, tiran ini merajalela di sini, memaksa aku menikah, aku mempertaruhkan segalanya untuk lolos dari cengkramannya. Kumohon perlindunganmu, demi belas kasih, tolong aku. Kurang ajar. Nyatakan maksudmu. Dengan dimulainya pemerintahan baru, ketertiban baru pulih. Tapi di jantung ibu kota, di bawah tatapan langit, kau berani menculik wanita tak bersalah. Kau akan menyesal melawanku. Nona, bangun dari berlutut. Terima kasih, sebesar-besarnya. Yang mulia, Kak. Kebaikan ini berbahaya. Jade, jelaskan maksudmu. Gadis biasa membawa emas ini bisa memicu kecemburuan, bahaya di jalanan ini. Lebih baik berikan lambang perlindungan ini yang menjamin keselamatannya. Tapi ini maksudnya untukmu. Biarkan alat digunakan di mana perlu. Ambil ini. Yang mulia, Apa? Nona Kujune, hadiah ini tidak boleh ditolak. Segel ini perintah hormat. Nak tunjukkan di wilayah ini, tak ada berani lukaimu. terima kasih rendah hati. Dengan kekaisaran. Dia sang kaisar. Julia, kau sedang mimpi? Token ini sungguh hadiah langsung dari kaisar? Julia, kau akan dapat kekayaan melimpah. Kekayaan? Kenapa? Karena token lusuh ini. Justru karena token ini, aku dengar kabar burung. Setelah kaisar baru naik takhta, perintah pertamanya adalah mempersiapkan penobatan permaisuri. Sekarang Julia sudah menarik perhatian sang kaisar dan dapat token kekaisaran. Menurutku, sang kaisar menyukai Julia. Dia akan jadikan permaisuri. Sang kaisar pasti sudah tertarik padaku hingga mau menobatkanku. Kalau tidak, kenapa dia berikan token ini? Benar, permaisuri masa depan. Token kaisar ini bukti nyata. Mengapa masih ragu-ragu? Ayo, cepat ke istana. Sebentar lagi kau akan pakai sutra makan hidangan mewah, memimpin kerajaan sebagai permaisuri. Lihat, perhatikan. Berhenti, istana dilarang masuk. Kurang ajar, beraninya halangi jalan. Yang mulia permaisuri kembali. Apa maksudnya ini? Kaisar baru saja tiba. Hentikan keributan ini. Yang mulia, wanita ini menerobos gerbang istana, mengaku sebagai permaisuri. Permaisuri? Tidak ada permaisuri di istana. Ini token pemberian yang mulia kaisar. Benar, yang mulia sendiri yang memberikan token ini padaku. Era baru dimulai. Hanya Jenderal Zack Forbes punya token semacam ini. Keputusan pertama kaisar Setelah naik tahta, adalah memanggil kembali permaisuri. Siapkan upacara penobatan. Mungkinkah dia yang kita nantikan? Maafkan kebutaanku, Yang Mulia. Kami tak menyangka kembalinya Yang Mulia sudah di depan mata. Hidup permaisuri. Apalagi yang kau tunggu? Sujudlah di hadapan Yang Mulia. Semoga permaisuri berjaya. Semoga kekuasaannya abadi. Yo, lihatlah, setiap sudut istana kuning, dari perabotan hingga gorden, meniru rumah kita dulu, kurekonstruksi semuanya, sesuai ingatanmu. Semua menantikan kepulanganmu. Kemewahan ini tak perlu. Ingatanmu cukup menghidupkanku. Itu sudah cukup membahagiakan. Yang Mulia, Menteri Keuangan menunggu beliau di aula takhta. Uruslah urusan negara. Cinta sejati melampaui waktu dan tempat. Giok, aku akan kembali setelah rapat. Tunggulah aku. astaga, sutra ini
lembut dan halus. Luar biasa, bukan? Tak pernah kubayangkan bisa memakai pakaian mewah. Semua berkat yang mulia, Kaisar terpesona oleh kecantikan surgawimu. Keberuntungan kami berasal darimu. Kami akan mengandalkan kebaikanmu di istana kekaisaran. Tentu. Pengabdian Kaisar membuktikan cinta abadinya padaku. Setelah penobaanku, aku akan angkat kalian sebagai selir kekaisaran. Kita akan memimpin istana berdampingan. Berani kau, ini adalah kamar permaisuri. Dilarang masuk. Mustahil. Aku permaisuri. Kenapa tak boleh masuk kediamanku sendiri? Penobatan belum selesai. Menurut hukum istana, kau harus tinggal di istana Cuksyu sampai upacara resmi berakhir. Kau, Siapa berani menempati kamar permaisuri? Jelaskan penyerobotan ini. Hentikan, jangan. Bangsat, aku pilihan Kaisar. Beraninya kau halangi aku. Tetap di sini dan lihat. Akan kungkap siapa yang berani tinggal di istana aku. Yang mulia sudah pulang begitu cepat. siapa kau? Berani menyusup ke istana kuning milikku? Istana kuningmu? Kau ini siapa sebenarnya? Siapa yang izinkanmu berdiri? Buka lebar matamu yang kotor dan lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu bukan lain adalah sang permaisuri. Kau mengaku sebagai permaisuri. Sungguh keterlaluan, manfaatkan ketidakan. Yang mulia, kau masuk kamar kerajaan, berani kau goda kaisar. Ini bukan, istana ini jelas. Diberikan padaku, tak cuma menyusup, berani berkhayal, yang keterlaluan. Yang mulia, biar ku hancurkan wajah penipu ini. Kau takkan berani, ini tempat resmi. Yang mulia, pergi sekarang atau tanggung akibatnya. Kurang ajar sekali. Tanggung akibat, apa kau sungguh mengira diri penting? Benar, belum goda, sudah lancang begini. Jika dia berhasil, kekacauan terjadi. Sekilas, dia memang mempesona. Pantasan berani bermimpi. Sayang, kalau terjadi di tempat lain, mungkin kami diamkan. Tapi ini kamar kerajaanku. Berani merencanakan untuk menjerat kaisar dan merebut posisiku sebagai penguasa 6 istana. Perempuan delusi ini, permaisuri kita dipilih langsung oleh Yang Mulia dari ribuan kandidat. Bandingkan dengan gadis ini. Secara wajah, dia jelas kalah dari keanggunan Yang Mulia. Tapi, keyakinannya tadi menunjukkan dia sudah pasti punya cara mesum untuk memikat Yang Mulia. Kau Berani membantah. Aku yakin trik vulgar itu disembunyikan di balik bajunya. Bagaimana Yang Mulia? Perempuan yang menyelinap ke kamarku ini. Aku penasaran, seni menggoda apa yang dimilikinya. Baiklah, kalian berdua. Buka semua pakaiannya. Akan kuperiksa dengan teliti. Segera. apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Sudah kukatakan jangan sentuh. Hentikan sekarang. Lepaskan tanganmu. Berhenti. Akulah permaisuri pilihan Yang Mulia. Apa katamu? Kau mengaku sebagai permaisuri? Tepat. Aku menemani Yang Mulia dalam banyak pertempuran. Cinta kami dalam dan timbal balik. Hari ini, Yang Mulia sendiri menjemputku ke istana. Setiap sudut ruangan ini mewakili ikatan antara Yang Mulia dan diriku. Jika dia tahu kelancanganmu di sini, kau akan menyesal. Ingatlah ucapanku. Terus saja berbohong. Yang Mulia menjemputmu? Konyol. Kau pasti berkhayal. Gila akan ambisi. Omong kosong. Kau putus asa naik pangkat, bukan? Buka matamu. Wanita bangsawan ini di hadapanmu adalah permaisuri sah. Kau hanya Penipu pembohong dengan khayalan liar. wanita. Tadi kau bicara penuh keyakinan, aku hampir percaya kau punya kekuasaan. Ternyata kau hanya penipu, kepanjangan lidah, sangat mengecewakan. Tapi hari ini, aku akan senang menjamu sandiwaramu. Kau mengaku permaisuri, bagaimana dengan penobatan 3 hari lagi? Tentunya kau tahu. Tentu saja. Yang Mulia mengaturnya untukku. Beraninya kau berkata begitu. Bersabarlah. Di mana buktimu? Aku tidak punya. Penipu khayalan sepertimu takkan bisa beri bukti. Tak seperti nyonya kami yang memiliki tanda kerajaan. Token ini? Benar, token ini diberikan Yang Mulia padaku. Ini membuktikan statusku sebagai permaisuri sejati dan membongkar usaha menyedihkanmu, mencuri posisiku. Tunggu, ini? Token itu dari pasar. Kaulah gadis yang diselamatkan Yang Mulia. Oh,
Tampaknya kau sangat berinformasi. Bahkan tahu persis kapan token diberikan. Mengagumkan. Kau datang siap, kulihat, pantasan kau berani berkomplot di Istana Kuning. Bukan begitu. Aku yang memberimu token itu. Kurang ajar, berani menyebar dusta di sini? Kau kira aku bodoh yang akan diam saja? Mary, Lucy, lumpuhkan dia. Hari ini aku akan mencabik mulut pembohong itu. Tidak. Hentikan ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Kumohon, jangan. Hahaha. Aku tidak berbohong. Token ini benar milikku. Namaku terukir di sudutnya. Lihat sendiri. Benar, token kekaisaran ini dianugerahkan langsung oleh Baginda. Pagi tadi, akulah yang meminta Baginda memberikannya padamu. Aku Jademur, di sudut kiri atas token ini, seharusnya terukir karakter Jad. Ini membuktikan token ini milikku. Coba lihat sendiri. Ini sebenarnya omong kosong. Perhatikan baik-baik. Mana nama yang kau sebut di token ini? Tidak mungkin. Tadi jelas ada di sana. Kurang ajar. Berani-beraninya kau merebut Baginda. Penyusup ini memasuki kamar Baginda dan menyamar untuk merayu Yang Mulia. Kini kebohongannya terbongkar. Masih berani melampaui batas. Dia mencari celaka. Seperti kata pepatah, istana ini sarang ular. Siapa sangka di hari pertamaku, aku sudah bertemu penipu licik? Kini aku harus memberimu pelajaran. Jika tidak, akan tersiar kabar bahwa nyonya istana lemah dan tak becus, memalukan. Mary, Lucy, bawa dia dari sini karena dia memprovokasi. Biar dia belajar tata krama istana. Tidak. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Kalian ini sedang apa? Lepaskan. Jangan pegang. Jangan sentuh aku. Baginda, ini... Kasim Wei, siapkan kuda terbaik. Wanita ini masuk kamarku tanpa izin, menghina atasan dan berbicara kasar. Akan kuhukum dia tegas. Tapi... hamba akan siapkan segera. Kasim Wei, karena penyusup ini masuk istanaku, dia perlu mengenal bagian dalam istana. Ajak dia keliling. Setiap sudut istana berulang kali sampai hafal jalan. Tidak, lepaskan aku. Kalian sedang apa? Perintah, Baginda. Lepaskan. Apa maumu? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan jamah. Jangan pegang. Lepaskan. Jangan berani sentuh aku. Tidak. Hentikan. Ya. Wajahmu sudah hancur. Tubuhmu telah rusak. Mari kulihat bagaimana orang lusuh sepertimu masih bisa menggoda. Yang Mulia, Kau akan membayarnya. Yang Mulia takkan mengampunimu. aku permaisuri Yang Mulia. 3 hari lagi setelah penobatan, aku akan memimpin negeri bersama Yang Mulia sebagai ibu negara. Lalu kau hanya wanita rendahan tak berguna. Mengapa Yang Mulia harus marah padaku karena dayang rendahan? Sungguh bodoh. Kaisar selalu membenci penjahat licik. Mana mungkin Baginda berkuasa bersamamu? Jika berita hari ini sampai ke telinga Yang Mulia, murkanya akan dahsyat. Kau akan mati mengenaskan. Masih juga bicara omong kosong. Penjaga, tampar wajahnya. Dulu tak kusadari betapa indahnya matamu ini. Sangat memikat. Ular tetaplah ular. Wajah dan tubuhnya sudah rusak, tapi masih goda lelaki dengan mata. Karena Yang Mulia suka matamu, persembahkan saja. Kenapa diam saja? Sudah dengar perintah Yang Mulia? Cungkil matanya. Tidak. 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 Yang Mulia, aku baik-baik saja. Tapi terasa kosong di dada ini
seolah sesuatu berharga terenggut dariku. Mungkinkah Yujade mengalami musibah? Paduka, barang yang Paduka minta sudah siap. Dasar pelacur. Berisik sekali teriakmu ini. Matamu sangat indah, kau harusnya merasa terhormat. Perempuan tak tahu diri ini tak tahu terima kasih. Hukumannya masih terlalu ringan. Ojanya yang terluka, tubuhnya cacat. Sekarang matanya dicongkel. Bukankah itu sudah cukup sebagai balasan? Benarkah? Apalagi perintah Paduka. Dengan sang kaisar baru saja dinobatkan, bordil kekaisaran butuh lebih banyak pekerja. Paduka sedang bercanda. Dalam kondisinya sekarang, wajah cacat dan tubuh rusak tanpa kedua matanya dicongkel. Pria mana yang mau menyentuhnya saat ke bordil? Lebih baik buang ke perkampungan gelandangan. Mereka akan terima sampah apapun. Biarlah perempuan penggoda ini memenuhi hasratnya menggoda pria. Baik, laksanakan. Paduka, UR sekarang. Aku tak bisa lagi melayani Paduka, tapi keperawananku masih utuh. Perasaan ini datang lagi. Pasti ada yang terjadi pada UR. Mengapa hatiku merasa sesak begini? Tahanlah UR, aku segera datang. Aduh, Dasar perempuan, kau nodai pakaianku, pengawal. Pukuli dia, hajar sampai pingsan. Paduka, dia menggigit lidahnya sendiri. Dia mati? Kalau begitu dia mati, berhenti panik. Tapi, Paduka, kita baru masuk istana. Sudah ada yang tewas. Sang kaisar pasti marah. Aku permaisuri kaisar. Lagi pula, sang kaisar sangat mencintaiku. Satu kematian tak berarti apa-apa. Bahkan jika aku mengacaukan seluruh istana, dia tetap akan menyayangiku. Tapi mati di depan kamarku, sial sekali. Seseorang seret mayat ini. segera. Sang kaisar datang. Yang Mulia, Apa yang Anda lakukan di sini? hamba, Yang Mulia, akhirnya aku bertemu Anda lagi. Siapakah kamu? Ini aku, Julia Linder. Apa Anda tidak ingat padaku? Julia Linder. Tuanku, dia seorang tiran lokal yang ingin memaksaku menikah. Aku nyaris kehilangan nyawa. Tolong selamatkan aku, tuanku. Segera kemari. Jadi ternyata kamu, setelah berganti pakaian, aku tak mengenalimu. Mengapa kamu di sini? Aku? Mengapa Yang Mulia bertanya demikian? Mungkin di tempat umum, ucapan tertentu tak pantas disampaikan. Tentu saja. Yang Mulia baru naik takhta. Sementara aku hanya perawat rendahan, meski Yang Mulia terpesona pada penampilanku sejak awal dan sangat menyukaiku di mata publik. Ucapan seperti itu akan membuat kaisar baru terlihat sembrono. Yang Mulia, aku datang untuk membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan. Membalas kebaikan. Rasa terima kasih pantas dibalas. Sangat bijaksana. Bangunlah. Seperti yang kuduga. Yang Mulia hanya menjaga citra, tapi diam-diam. Dia sangat tergila-gila padaku. Terima kasih, Yang Mulia. Aku hanya melakukan yang pantas. Itu mengerikan. Kukira tanda Her Majesty palsu. Ternyata Yang Mulia tak mengenalinya. Omong kosong. Tidakkah kau lihat cara Yang Mulia memandangnya? Penuh kekaguman. Dia jelas tergila-gila. Yang Mulia langsung bergegas ke sini. Setelah tahu kedatangannya, tak sabar ingin menemuinya. Pengabdian seperti ini sungguh mengagumkan. Yang Mulia pasti lelah. Setelah perjalanan, mari kita beristirahat di dalam. Di dalam, meski bukan bangsawan istana, ini adalah istri permaisuri. Beraninya kau beranggapan melanggar tata krama? Di dalam, walau kau bukan dari lingkungan istana, ini adalah istana permaisuri. Beraninya kau berani melanggar tata krama? Yang Mulia, ini kamar permaisuri, tidak boleh masuk. Oh, konyol. Aku permaisuri. Kamar permaisuri ini, kenapa tak boleh ku masuki? Yang Mulia, penobatan belum dilaksanakan. Menurut hukum dinasti, Anda hanya boleh di Istana Cuxiu. Setelah penobatan selesai, baru bisa menempati. Aku bicara padamu, kenapa tidak menjawab? Yang Mulia, Julia baru masuk istana, belum paham aturannya, ditambah baru masuk istana. Aku agak tidak sabar. Hukumlah aku, Yang Mulia. Cukup. Ini istana, bukan seperti di luar. Demi permaisuri, kubiarkan kali ini. Jangan terulang lagi. Yang Mulia, penobatan belum terjadi. Gelar permaisuri masih belum sah, bukan? Tak kusangka, jadi beritahu mereka. Dia ceritakan semuanya. Jadi cantik dan cerdas, serta taat tata krama. Aku terlalu terburu. Benar,
Kulihat kau terburu-buru. Ada masalah apa? Yang Mulia, Julia melihat pencuri menyusup ke Istana Kuning. Jadi, kubawa orang tangkap dia. Benar. Orang itu mengintai di sini. Pasti ingin menyakiti Anda. Begitu? Yang Mulia, benar. Itu benar. Aku baru naik takhta. Kukira dunia telah damai. Tak ada lagi perselisihan. Tapi masih ada orang berniat jahat. Bahkan menyusup ke haremku. Ya, aku takut pencuri itu melukaimu. Makanya aku kesini, melanggar aturan Istana Kuning. Syukurlah masih tepat waktu, kami gagalkan pencurinya. Benar. Berkat Permaisuri menemukannya, akibatnya bisa fatal. Perasaan Permaisuri pada Yang Mulia sungguh tulus. Oh, permaisuri yang menemukan? Permaisuri cantik dan cerdas, pencuri biasa. Mana mungkin lolos? Tak kusangka penilaian Yang Mulia Begitu tinggi. dan mencintaiku dalam awalnya. Aku bunuh pelayan di istana dan sempat khawatir. Tapi sekarang, dengan dukungan Yang Mulia, bunuh pelayan saja. Bahkan koyak rabanya, siapa berani protes? Tapi, karena pencuri bisa masuk, pastinya punya keahlian. Di mana dia sekarang? Namun, karena pencuri bisa menyusup ke istana, pasti dia punya keahlian khusus. Di mana dia sekarang? Apakah dia mengganggu permaisuri? Paduka tenang saja, kami udah menangkap pelakunya. Kami semua dalam keadaan selamat. Syukurlah Paduka tak terluka. Tapi sebagai wanita, jika ini terulang lagi, berteriaklah minta bantuan. Istana dijaga ketat di setiap sudut oleh prajurit pilihan langsung dan dilatih oleh Jenderal Agung. Lain kali, cukup berteriak kencang, penjaga akan segera datang untuk melindungimu. Tak kusangka Paduka sangat memperhatikan keselamatanku. Tentu saja, sebagai permaisuri, pilihan pribadi Paduka yang sangat dikasihi. Jika terjadi sesuatu padaku, Paduka pasti akan hancur. Terima kasih Paduka, sekarang aku mengerti. Kali ini, kami berhasil karena para Kasim yang menangkap penyusup itu. Makanya kami tak perlu minta bantuan. Tapi apa? jadi, saat penangkapan, penyusup melawan dengan ganas, keganasan luar biasa. Hingga kami terpaksa memaksa. Paduka tak akan menghukum kami? Memakai kekerasan berlebih. Pantasan hatiku berdebar tadi. Ku khawatir ada yang terjadi pada Giok. Rupanya gara-gara penyusup ini. Cukup, penjahat ini menyusup ke istana. Memang punya kemampuan. Kalian tak punya pilihan. Paduka sangat bijaksana. Penjahat itu sangat puas, hampir melukai Permaisuri. Apa? Permaisuri tidak apa-apa? Tenang Paduka, kami tak terluka. Bagus kalau engkau aman. Permaisuri adalah kekasihku. Dalam hatiku, keselamatannya lebih penting. Jika ada yang mencelakakannya, aku akan menyesal selamanya. Ikatan Paduka dengan Permaisuri luar biasa, membuat kami kagum. Tentu saja. Lagi pula, lupakan di mana penyusup yang ditangkap. Aku mau melihatnya sendiri, berani mengganggu permaisuriku. Takkan bisa dimaafkan. Paduka, sebenarnya tadi ingin ku beritahu saat menangkap penjahat, dia melawan dengan gigih. Makanya, kami terpaksa bertindak keras. Sekarang dia tewas di sana. Mati. Di mana pasukan pengawal kerajaan? Hadir. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Para penyusup yang masuk ke istana pasti punya kaki tangan. Mungkin masih ada yang bersembunyi. Pasukan pengawal. Siap perintah. Geledah setiap sudut area istana sampai tuntas. Jika melihat penyusup, habisi mereka seketika. Permaisuri tidak boleh terkena bahaya sedikit pun. Baik, Yang Mulia. Pengabdian Baginda pada Permaisuri sungguh tak tertandingi. Beliau tak mau ambil risiko akan keselamatannya. Terus Nara, andai kami mendapat sedikit saja perhatian seperti itu, sudah cukup bahagia. Walau kini baru jadi permaisuri, Baginda sudah sangat menyayangiku. Saat aku melahirkan pewaris takhta dan dinobatkan sebagai pangeran, aku akan menjadi yang paling dihormati di dinasti Wu Agung. Kalian semua akan ikut merasakan kejayaan ini. Tapi jika ada yang lancang, jangan salahkan tindakan tegasku nanti. Ingat nasib pelayan tak setia sebelumnya. Kami tak berani. Tentu, kesetiaan kami hanya untuk Anda. Di lingkungan istana ini, hanya perintah Anda yang kami turuti. Jangan sampai lupa, apa yang kuberikan bisa kucabut sewaktu-waktu. Yang Mulia, kami sudah memeriksa tuntas, tapi tak menemukan apa-apa. Apa aku berlebihan? Meski begitu, penyusup bisa masuk istana, menunjukkan celah keamanan kita. Tambahkan penjagaan 2 kali lipat, keamanan permaisuri adalah prioritas. Tenang saja, kami sudah mengantisipasi. Jika mereka kembali, pasti tak akan selamat. Apa motif penyusup itu? Yang Mulia, akan kuselidiki. Mungkin ada petunjuk. Pergilah. Segera. Ini Yang Mulia. Ini ternyata seorang wanita. Yang Mulia, hamba telah menyelidiki tuntas. Dia tak punya ilmu bela diri. Tak ada ilmu bela diri. Baginda mengatakan, penyusup di Istana Kuning adalah perempuan.
Yang Mulia, Baginda tak mungkin mengira hamba berbohong. Ini benar, penyusupnya memang perempuan. Justru karena itu, kita harus lebih waspada. Benarkah? Mary, Lucy. Sangkan, mana berani kami menipu Yang Mulia? Setiap kata kami adalah kebenaran. Tak ada dusta sedikit pun. Yang Mulia semua, hamba tua ini yakin wanita punya bahaya tersembunyi. Jika itu pria, caranya terbatas pada pertarungan atau pembunuhan. Tapi di dalam istana, kebanyakan adalah wanita, bahkan Kasim seperti hamba, berbeda dengan pria biasa dalam fisik dan penampilan. Maka, menyusup ke istana yang dijaga ketat sulit. Tapi bagi wanita, lain ceritanya. Jelaskan. Wanita bertekad kuat bisa menyusup dengan mengambil identitas bersih sebagai pelayan atau calon selir. Ini memudahkan masuk istana daripada pria. Tanpa ilmu bela diri pun, dia bisa meracuni atau menyabotase diam-diam. Yang Mulia, Sida Wei berkata benar. Wanita lebih sulit diwaspadai. Sejak naik takhta, urusan negara begitu banyak. Tapi sekarang jelas prioritas utama kita adalah menyelidiki tuntas setiap personel istana. Singkirkan mayat ini. Jangan tinggalkan di sini mengganggu Yang Mulia Permaisuri. Bangunlah. Tadi, hamba terburu-buru hingga merugikanmu. Terima kasih Yang Mulia, perhatian Baginda sudah cukup. Aku mempedulikanmu. Apa yang salah denganmu, kau cari mati. Yang Mulia, para pelayan ini tercengang oleh Syarisma Baginda, makanya mereka linglung. Kami mohon ampun. Kenapa masih diam? Segera singkirkan. Tunggu, ada yang tak beres. Baginda, apakah para pelayan ini mengganggu ketenangan Baginda? Hamba tua ini akan mengusir mereka. Diam. Baginda, apakah Sri Paduka tidak sehat? Haruskah hamba memanggil tabib untuk memeriksa Sri Paduka? Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Meski Istana Kuning kediaman Permaisuri Jade menyukai ketenangan saat membangunnya. Aku memilih lokasi paling tenang di kompleks istana. Secara logika, dengan keributan tadi, Jade pasti sudah mendengar. Lagi pula, pengawal sudah umumkan kedatanganku. Mengapa sekarang tidak ada jejak Permaisuri? Baginda, Sri Paduka, ada apa gerangan? Jangan buat hamba khawatir. Apakah kau melihat keanehan di Istana Kuning tadi? Keanehan, selain Dayang yang baru saja meninggal, tak ada yang mencurigakan. Bagaimana dengan kamar dalam? Pintu kamar dalam tetap terbuka. Tak ada yang aneh di sana. Terus terbuka? Mungkin aku berlebihan. Tapi di sisi lain, Permaisuri melalui perjalanan melelahkan, kelelahan wajar terjadi. Baginda, Mungkin kita harus menjenguk Permaisuri bersama. Aku baik-baik saja. Ini Istana Permaisuri, jaga etika istana. Temani aku masuk. ada apa gerangan Baginda? Kamar dalam segel. Mungkinkah Sri Paduka? Baginda, ada masalah apa? Sri Paduka sangat menyukaiku. Saat masuk istana, langsung dipanggil untuk melayaninya. Melayani beliau? Tentu saja, kamar dalam untuk beristirahat. Sri Paduka terus mengajakku ke sana. Apalagi maksudnya? Meski Baginda memberiku kehormatan sebagai permaisuri dengan ribuan selir, sebelumku melayani beliau, posisiku tetap rapuh. Setelah melayaninya, barulah aku benar-benar Selir resmi Sri Paduka setelah penobatan. akan kudapatkan perhatian kerajaan dan memerintah dari Istana Kuning sebagai permaisuri agung. Wu. Baginda, tunggu. Sri Paduka, kami temukan sesuatu. Yang Mulia, kami menemukan sesuatu. Di mana ini ditemukan? Di dekat sini, noda darah di sekitar sini, dan kain yang terendam darah menunjukkan, Apa? berdasarkan pengalamanku, jejak darah ini digabung dengan kain berdarah menunjukkan seseorang diseret oleh kuda. Meski Yang Mulia menyukaiku dan gadis itu tak berarti, jika dia tahu kejadian sebelumnya, pasti kau mengira hatiku jahat. Kini saat aku harus melayaninya dan upacara penobatan semakin dekat, kita tak boleh membuat kesalahan sekarang. Yang Mulia, benda ini tampaknya ditinggalkan pelayan itu. Benar, Yang Mulia tak akan percaya betapa kejamnya pelayan itu. Dia tertangkap menyusup ke Istana Kuning, lalu entah bagaimana mendapat kuda cepat dan melaju sembarangan. Untungnya Kasim Well berada di gerbang dan takut dia melukai orang, mengejarnya ke Taman Kekaisaran sebelum menangkapnya. Tampaknya noda darah ini pasti tertinggal saat pengejaran itu. Aku paham. Yang Mulia, wanita itu kemungkinan pembunuh terlatih yang menyusup ke istana. Saat gagal, dia mencoba kabur. Pasti seperti itu. Perlawanannya meninggalkan jejak, seperti perkiraan. Tepat sekali, Yang Mulia. Bangsat itu. Pantas menerima hukuman mati. Dia jelas penyusup jahat. Kematiannya memang pantas.
Benar, Yang kemulia makhluk itu tak hanya mengganggu, Paduka Permaisuri. tapi mati semudah itu terlalu murah hati. Sungguh, dia pantas dipotong 1000 kali. Setidaknya Cukup pelanggarannya di wilayah kerajaan memastikan nasibnya. Tapi Permaisuri berhati welas asih, kata-kata kasar seperti itu jangan diulangi. Dimengerti. Yang Mulia benar-benar menyayangiku setelah melihatku sekali. Dia memutuskan, aku berbudi dan cantik, jadi menyembunyikan. Insiden sebelumnya adalah pilihan tepat. Tunggu. Meski kita sembunyikan untuk sementara, seseorang tahu kebenaran akan terungkap. Aku harus mencari cara menangani mereka berdua. pada waktunya. Tapi pertama, Prioritasnya, mempersiapkan malam ini. Yang Mulia, izinkan aku mengantarmu ke kamar dalam. Kalian berdua jangan cuma berdiri. Segerakan persiapkan kamar secepatnya. Maukah kalian biarkan Yang Mulia melihat kamar yang berantakan saat masuk? Segera. Apa katamu? Kamar giok berantakan? Apa katamu? Kamar Jed, kenapa berantakan sekali? Yang mulia, Kenapa kau marah sekali? Apa yang terjadi? Encet kita siapa jadi? Aku bertanya padamu, kamar JD kenapa berantakan sekali? Yang mulia, aku. Mungkinkah pencuri membobol kamar JD? Tidak, aku harus segera melihatnya. JD, di mana kamu? Kenapa sangat berantakan? JD, di mana dia sebenarnya? Yang mulia, ini semua salah penyusup itu. Dia yang melakukannya. Di mana JD? Di mana JD? Yang mulia, Aku bertanya lagi padamu, JD, di mana dia? yang mulia, kau menyakitiku. Senantai, siapa sebenarnya jadi ini? Apakah dia peliharaanmu dulu? Kurang ajar. Ini seharusnya orang yang membobol istana, pelayan itu yang melakukannya. Pelayan itu. Ya, benar, yang mulia. Apa yang salah denganmu? Hanya pelayan itu. Dia sudah meninggal. Kenapa kau begitu marah? Karena dia dan Jade itu. Siapa sebenarnya dia? Kucing atau anjing? Tidak peduli dia. Kucing atau anjing atau apapun dia hanya peliharaan. Tidakkah cukup aku bersamamu di sini? Kucing atau anjing? Ya, dulu saat aku mengeksekusi pelayan itu, aku terlalu terlibat dan pelayan itu terlalu sombong saat itu. Jadi aku bahkan tidak melihat. Dan yang mulia, Anda tidak tahu betapa bencinya pelayan itu. Tidak hanya membobol istana, tapi juga sebelum dia mati, dia dengan malu berkata bahwa dia adalah permaisuri. Betapa konyolnya. Mengaku sebagai permaisuri. Yang mulia. Yang mulia. Di mana dia? Yang salah denganmu? Di mana dia? Ya mak muyata, apa yang kau bicarakan? Orang yang baru kau bawa pergi. Kemana dia pergi? Dia ditenggelamkan di taman istana kolam. Jadi, Menyingkir. Yang Mulia, apa yang gua Anda lakukan throughout the evening? Jenderal, waktu kedatangan Anda tepat. Yang Mulia meninggalkan Istana Kuning, bergumam nama seorang wanita. Berkali-kali, Nama badai wanita, nama baik apa? seperti Jade. Apa? Jade, Yang Mulia. Jaga kesehatan, Yang Mulia. Yang Mulia. lepaskan aku sekarang. Yang Mulia. Jade, yang mulia. Nyonya Jade, dia Jadi, bangunlah. Jadi, yang mati tak bisa kembali. Yang Mulia, terimalah kesedihan ini. omong kosong. Jadeku tak mungkin pergi. Panggil semua tabib. Bagaimana jadi? Yang Mulia, Yang mulia permaisuri sudah tidak bernapas beberapa jam lalu. Tak tertolong lagi. Bajingan, beraninya kau menghina Jade. Jadeku tak mungkin mati. Ini kelalaian kalian. Kalian gagal menyelamatkannya. Ini cuma alasan. Dusta menyedihkan. Jika tak bisa menghidupkannya, aku akan mengambil kepalamu. Yang mulia, sudah kulakukan semuanya. Yang Mulia membunuh tabib takkan mengembalikan Yang Mulia. Dia sudah tiada selamanya. Kita harus fokus mencari pembunuh yang membunuhnya. Hukum mereka berat-berat untuk menenangkan jiwanya di surga. Biarkan keadilan ditegakkan. Pembunuhnya. Saat kami menghukum Dayang itu, aku terlalu jauh, dia terlalu arogan. Dayang itu mengaku dialah permaisuri sejati. Karena itu, aku tak pernah melihat. Sebelum mati, dia sombong tanpa malu, mengaku sebagai permaisuri, konyol. Dia pembunuhnya. Yang Mulia.
Tahukah siapa pembunuh Nyonya Jade? Zack Forbes. Ke Istana Kuning. Gan kuhukum. Perempuan sialan itu. Ini benar-benar menjengkelkan. Yang Mulia, sebenarnya apa yang terjadi tadi? Bukankah Kaisar memanggil Yang Mulia ke kamarnya? Kenapa Yang Mulia tiba-tiba buru-buru keluar? Aku mana tahu. Begitu masuk kamar, Kaisar terus bergumam tentang giok. Giok, aku tidak tahu. Hewan liar macam apa itu? Kalian lihat sesuatu di dalam kamar? Tidak ada yang aneh. Baru saja di dalam kamar, selain dayang itu, tidak ada hewan peliharaan. Lalu kenapa Yang Mulia marah besar? Jangan khawatir, Yang Mulia, karena itu hewan peliharaan. Kaisar mungkin memeliharanya sejak kecil. Sekarang menghilang, wajar jika beliau kesal, tapi tetap saja, hewan hanya hewan. Yang Mulia adalah permaisuri, kekasih Kaisar. Mungkin setelah Yang Mulia tenang, beliau akan kembali. Tentu saja. Kecantikanku tiada tanding. Dengan sekali pandang saja, beliau pasti terpesona. Beliau sangat mencintaiku. Untuk hewan-hewan liar itu. Nanti saat aku berkuasa, akan kubolehkan Kaisar memelihara beberapa ekor. Yang Mulia, hewan yang Mulia pelihara bisa dinamai bunga, rumput. Hewan peliharaan Yang Mulia pasti 100 kali lebih baik dari giok, bahkan 1000 kali. Pasti merebut hati Kaisar hingga Yang Mulia sebagai ratu bijaksana. Bagus, kau benar. Tugas ini kuserahkan padamu. Jangan khawatir, Yang Mulia, hamba akan selesaikan. Menurut hamba, yang terpenting sekarang adalah bersiap-siap menunggu Kaisar. Tadi siang bolong, beliau ingin Yang Mulia ke kamarnya. Bila Kaisar sudah sadar, melihat kecantikan Yang Mulia, pasti terpikat lagi. Aku tidak akan dipeluk begitu saja. Aku pernah dengar kisah 3 kunjungan. Zaman dahulu ada 3 kunjungan. Kali ini akan kubuat beliau datang 3 kali sebelum ku bersedia. Kalau tidak, bukankah Kaisar akan meremehkanku? Ada masalah besar. Wei Gonggong, berisik sekali. Tidak lihat permaisuri di sini. Kalau mengganggu Yang Mulia, kau berani tanggung jawab? Ada apa? Lupakan tanggung jawab. Bencana besar. Besar, tidak ada yang lebih penting daripada riasanku. Nona, tolong dengarkan hamba. Tahukah Yang Mulia, wanita yang dicungkil matanya dan disiksa sampai mati itu? Dayang itu, siapa lagi kalau bukan orang yang menyusup ke istana menggoda Kaisar, cuma dayang biasa. Salah semua, wanita itu. Wanita itu adalah permaisuri. Hamba hina, kegilaan apa ini? Pelayan lugu itu adalah sundal. Bagaimana mungkin dia jadi permaisuri? Benar, Kasim Sungai. Apa kau sudah hilang akal sehatmu? Yang Mulia permaisuri ada di hadapanmu. Beraninya kau menyebut si bodoh itu sebagai permaisuri. Tidakkah kau takut dengan murka permaisuri? Lidah pengkhianat ini akan menghukummu. Tapi hamba ini menyaksikan Baginda menyelamatkannya dari danau. Baginda memanggilnya permaisuriku sendiri. Lagi pula kabar angin menyebut mereka telah menjalani 6 tahun pernikahan bahagia. Maklumat kerajaan mempersiapkan upacara penobatan untuknya. Bodoh, kau undang maut. Akulah pilihan resmi. Sang Kaisar sebagai permaisuri. Penobatan 3 hari lagi adalah kenaikan tahtaku. Si penjilat tikus istana takkan bisa menyaingiku. Jika kau sebarkan kebohongan ini lagi, kulitmu akan kurenggut. Tepat, Kasim Sungai. Jaga ucapanmu. Seperti daging beracun. Yang Mulia memiliki segel kekuasaan Kaisar. Kau telah lihat segel kerajaan. Hanya yang paling mulia boleh memilikinya. Jika bukan permaisuri, mengapa Kaisar memberikan kehormatan seperti itu? Ini Aneh juga, klaim kerajaan apa yang dimiliki tikus itu tenggelam di danau. Tapi Kaisar menyelamatkannya. Mungkinkah dia punya status rahasia? Sampah biasa, tak pantas diperhatikan. Istana penuh wanita cantik, kehadirannya tak berarti ketidakhadirannya juga. Aku telah menarik perhatian Kaisar. Sejak pandangan pertama, sebagai permaisuri, makhluk tak berarti itu berani menyaingiku. Kebijaksanaanmu bersinar. Binatang seperti itu pantas mati dengan cara tenggelamkan dia. Bodoh melawan Yang Mulia. Bukan hanya sekali mati. Tapi 1000, 10.000 kematian. Darah rendahnya layak dapat. Dia akan mati patuh. Status mulia, Yang Mulia, membuatnya lebih hina dari debu. Jangan bilang, kau kasihan pada makhluk itu. Tak pernah, hanya usul saja. Tenggelam terlalu mudah untuk kejahatannya. Kurung dia dengan babi. Lalu goreng dalam minyak. Potong tipis-tipis. Yang Mulia, andai kau lihat teriakannya saat kami cungkil matanya. Merintih. Tidak. Lucu sekali. Siapa yang anggap ini lucu? Yang Mulia. Jelaskan kelucuan ini. Maksudku, pelayan bodoh itu. Yang Mulia. Apa yang tadi ingin Anda sampaikan? Aku
Yang mulia, kesalahan apa yang telah kuperbuat hingga membuat Paduka murka? Beritahu aku, akan kuperbaiki. Aku bersumpah akan berubah. Berubah? Demi Yang Mulia, akan kulakukan segalanya untuk menyenangkan Paduka, asal Paduka bahagia. Bisakah kau hidupkan kembali dia? Siapa? Siapa wanita itu? Aku tak mengerti. Yang Mulia, apa Paduka sedang membicarakan? Pelayan rendahan itu, Paduka mengacungkan pedang padaku hanya demi seorang pelayan tak berarti. Memang aku yang menyebabkan kematiannya, tapi dia memang pantas. Dia berusaha merayu Paduka. Beraninya kau. Cari mati. Yang Mulia, kumohon, aku tahu aku salah. Aku tak menyadari. Tak kusangka wanita itu begitu berarti bagi Paduka. Andai ku ketahui, 1000 nyawa pun takkan kusentuh dia. Lagi pula, Yang Mulia, wanita itu bukan aku yang membunuhnya. Dia melakukan bunuh diri. Jade bunuh diri? Ini kenyataannya. Aku tak akan berbohong pada Paduka. Sebagai pendatang baru di istana, mengapa harus kutumpahkan darah dan memicu murka Paduka? Itu benar-benar pilihan dia sendiri. Benarkah pengakuannya? Yang Mulia, pelayan itu memang bunuh diri. Lihatlah, Yang Mulia, aku bicara jujur. Aku tak pernah membunuhnya. Jadi, mengapa kau lakukan ini? Laporan, Ada apa? Jenderal, kami bilang menerima laporan visum mayat dari Rumah Sakit Kekaisaran. Laporan visum. Yang Mulia, ini mengenai temuan Rumah Sakit Kekaisaran tentang Nona Jade. Jade, dia bisa diselamatkan. Tidak. Ini apa isinya? Yang Mulia, tabir menemukan Nona Jade mengalami siksaan tak manusiawi sebelum meninggal. Wajahnya rusak, tulang remuk, dan mata dicongkel saat masih hidup. Apa yang kau katakan? Yang Mulia, hasil pemeriksaan rumah sakit? Meski permaisuri telah menggigit lidah dan bunuh diri, tapi ada banyak luka pisau di wajahnya. Tubuhnya penuh luka parut, tingkat keretakan tulang mencapai lebih dari 80%. Yang lebih penting, matanya hilang. Dilihat dari lukanya, sangat mungkin matanya dicongkel seseorang. Mungkinkah? Yang Mulia, kami temukan sesuatu. Yang Mulia. Yang Mulia. Ini aku. Andai, bukan karena kelemahanku saat itu, memberikanmu token ini, kau bisa masuk ke istana. Ini semua salahmu. Bagaimana mungkin, Giok? Yang Mulia, dalam dokumenmu, apa sebenarnya yang tertulis dan yang baru kau katakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Kau tidak tahu ini apa? Bagus. Ku beritahumu, ini tentang caramu membunuh permaisuriku, caramu membunuh Giokku. Ini tidak mungkin. Permaisurimu adalah aku. Yang Mulia, ingatkah kau pernah memberikan token ini padaku? Jika engkau tak mau aku masuk istana jadi permaisuri, mengapa engkau beri token ini padaku? Token ini Giok yang minta aku berikan padamu, tapi kau gunakan token ini. Gunakan token yang Giok beri untuk bunuh Giok. Token ini hadiah dari Yang Mulia. Pagi tadi, aku minta Yang Mulia memberikannya padamu. Namaku Giok Mur. Di sudut kiri atas token ini, harusnya ada tulisan Giok. Tidak, ini tidak mungkin. Permaisurimu adalah aku. Akulah permaisurimu. Kau? Kau pikir pantas? Hanya ada satu permaisuri, namanya Giok Mur. Dia cinta sehidupku. Tapi kau telah membunuhnya. Yang Mulia, aku tahu aku salah. Seandainya aku tahu, dia adalah permaisuri, meski punya 1000 nyawa. Tunggu, bukan. Meski punya 10.000 nyali, aku takkan berani lukai dia. Sudah selesai? Saatnya mengirimmu ke alam baka. Tidak. Yang Mulia, bukan aku. Yang Mulia. Dia pelakunya, mereka dalangnya. Mereka ikat permaisuri ke kuda dan seret dia. Mereka cungkil mata permaisuri. Mereka paksa dia bunuh diri. Semua perbuatan mereka. Tidak, Kain, tidak. Yang Mulia, hamba tua ini, semua yang kulakukan atas perintah ular berbisa ini. Kau berbohong. Bohong. Ular berbisa, luka di wajah permaisuri. Kau bilang dia mencoba merayu. Yang Mulia, penyeretan kuda, kau yang suruh ajar dia sopan santun. Bahkan matanya, kau ingin matanya sebagai trofi. Yang Mulia, setiap kata hamba benar. Permaisuri gigit lidah karena ular ini rencanakan untuk kirim dia ke perkampungan gelandangan. Dakwa dia merayu pria untuk dinodai pengemis. Apa katamu?
Jadi permaisuri pilih mati daripada terhina. Yang Mulia. Yang Mulia, bukan aku. Aku bukan pembunuh permaisuri. Permaisuri, Yang Mulia, kumohon. Ular berbisa. Kau pantas mati. 1000 kali mati tak cukup. Berani-beraninya kau memperlakukan jadeku seperti ini. Yang Mulia. Panggil tabib kerajaan. Jenderal Zack Forbes, patuhi perintahku. Eksekusi ular berbisa ini. Bunuh dia, Balas dendam untuk jadi balas dendamnya. sesuai perintah Yang Mulia. Tabib Kekaisaran, bagaimana kondisi Baginda? Baginda pingsan akibat kemarahan yang meluap tiba-tiba. Meski tidak mengancam nyawa, sudah semua cara ku coba, tapi Baginda tak kunjung sadar. Aku khawatir. Takut apa? Meninggalnya permaisuri menghancurkan hati Baginda. Dia menolak untuk bangun. Paduka. Nona Giok. Bunuh si wanita jahat untuk membalas. Nona Giok. Pasukan pengawal Kekaisaran, laksanakan perintah. Bawa kemari wanita durjana itu. Lepaskan aku! Pergi! Lepaskan aku sekarang! Aku permaisuri yang ditunjuk kaisar. Kalian tak boleh memperlakukanku begini. Jenderal Forbes. Anda Jenderal Zack Forbes. Apa Anda ingat aku? Aku Julia Linder. Anda melihatku di pasar. Anda bisa menjaminku, bukan? Lambang kerajaan ini benar-benar diberikan oleh Baginda. Akulah permaisuri sah. Dasar penyihir. Menghadapi maut. Masih berkhayal, Jenderal Besar Zack Forbes atas perintah Baginda. Hukum mati pengkhianat ini untuk membalaskan permaisuri. Kalian tidak bisa membunuhku. Aku permaisuri. Siapa di sana? Paduka. Paduka? Tunggu. Anda, Saudara Baginda, Pangeran Rory. Siapa sangka, Jenderal Forbes yang perkasa sampai mengiraku saudara kaisarnya memang secara alami sebagai saudara kandung Baginda. Kami mewarisi wajah yang sama. Tapi Anda dan Baginda hanya mirip wajah. Pangeran Rory, bukankah Anda diasingkan dari ibu kota? Kenapa ada di sini? Apa Anda sadar? Ini istana dalam. Pangeran pun dilarang masuk. Mengapa ada prajurit bersenjata? Berani-beraninya bawa pasukan ke sini dan bunuh pasukan pengawal. Ini pemberontakan. Pemberontakan? Jenderal Forbes, tuduhan yang Anda lontarkan terlalu berat untuk kuminum. Tapi bicara pemberontakan, aku yakin pemberontak sejati ada di sini. Lalu siapa? Jauh di Cakrawala. Dekat di depan mata. Dusta. Dusta, katamu. Anda sendiri bilang tadi, ini istana dalam. Bahkan aku seorang pangeran, tak boleh masuk. Tapi engkau Rakyat jelata berani angkat senjata di dalam istana dalam melawan permaisuri. menodongkan pedang pada kerabat kerajaan. Jika ini bukan pemberontakan, lalu siapa pemberontaknya? Hanya seorang pejabat istana. Berani membawa senjata ke harem kekaisaran, menghunus pedang pada permaisuri. Ini pengkhianatan terang-terangan. Jika kau bukan pengkhianat, lalu siapa? Ini pemberontakan. Tepat. Dia berkomplot melawan takhta. Aku sang permaisuri. Dia mencoba membunuh ratu. Ini bukti pengkhianatannya. Kau ular berbisa. Zack Forbes, permaisuri mengkonfirmasi pengkhianatanmu. Apa pembelaanmu? Dia bukan permaisuri, tapi pembunuh yang meracuni Yang Mulia. Atas perintah Kaisar, ku hukum mati penipu licik ini. Keadilan untuk Yang Mulia. Oh, perintah yang mulia? Di mana dekret kekaisaran? Tidak ada dekret tertulis. Ini perintah lisan. Perintah lisan? Kalau begitu, akan kukonfirmasi ke yang mulia. Berhenti. Yang Mulia sedang beristirahat. Dilarang mengganggu. Zack Forbes, kau merendahkan diri jadi penjahat. Tak ada trik terlalu hina. Tapi jelas bagi pangeran ini, kau meracuni kaisar, lalu mencoba membungkam. Permaisuri yang tahu kejahatanmu. Kebencianmu tak berbatas. Ini tak bisa diterima. Kau... Ini semua dusta. Dusta? Permaisuri sendiri yang bersaksi. Berani aku memfitnah. Penjaga, tangkap pengkhianat pembunuh ratu ini yang berani menyerang. Permaisuri, bawa dia sekarang. Sekarang juga? Kau takkan berani. Yang mulia, ikuti langkah kami. Dimengerti. Yang mulia, pengkhianat Zack Forbes sudah ditangkap. Yang mulia beristirahat di balai pemurnian hati. Tenanglah, Anda bisa tinggal di sini dengan aman. Kau mengakuiku sebagai permaisuri? Tak perlu diragukan.
Mungkinkah ada permaisuri palsu? Tentu tidak. Aku permaisuri sejati. Ya, yang mulia adalah permaisuri. Tak ada yang bisa ubah. Hakmu atas tempat sebagai permaisuri. Wu Agung yang dinobatkan? Yang mulia. Jaga ucapanmu, tak engkau lihat aku melayani yang mulia permaisuri? Yang mulia, maafkan kelancangan para pelayan ini. Tak usah dipikirkan. Walau pemberontak sudah ditahan, yang mulia masih tak sadarkan diri. Banyak urusan istana memerlukan perhatian segeraku. Karena itu, aku akan undur diri. Yang mulia, dia hanyalah seorang tukang cuci yang mengaku sebagai permaisuri. Mengapa tidak bunuh saja dia? Aku menyimpannya hidup karena ada alasanku sendiri. Kebodohannya itu langka, tentu saja akan kumanfaatkan sebaiknya. Yang mulia, hamba tak mengerti maksud Anda. Kaisar masih tak sadarkan diri. Zack Forbes telah ditangkap. Jika yang mulia dapat membungkam semua saksi, rencana besar kita akan sukses. Keberhasilan total hampir tercapai. Ini tak sesederhana itu. Kaisar berjuang 6 tahun lamanya untuk mendirikan dinasti ini. Seluruh istana kini bersumpah setia padanya. Jika aku rebut takhta sekarang, di mata pejabat istana, aku hanya akan dianggap sebagai perampas takhta pengkhianat. Rencana yang mulia adalah memanfaatkan wanita ini. Tepat sekali. Seorang tukang cuci rendahan membunuh permaisuri di istana, lalu membuat kaisar ambruk. Kesempatan dari surga ini sangat cocok untuk rencanaku. Jika kita tetapkan dia sebagai permaisuri, aku bisa gunakan wewenang kaisar untuk memerintah. Saat waktunya tepat, aku akan naik takhta. Tapi yang mulia, kaisar masih hidup dalam koma, belum? Tenang saja, sudah kuatur semuanya. Orang kepercayaannya, Zack Forbes, sudah dipenjara atas pengkhianatan. Maka hamba yang rendah ini menggunakan kesempatan ini untuk memberi selamat. Bersabarlah. Hanya menetapkannya sebagai permaisuri belum cukup. Ini bertentangan dengan rencana besarku. Yang mulia bermaksud? Badai telah tiba. Daripada melawannya, biarkan ia mengamuk sepuas-puasnya. Ampuni aku. Kasihanilah. Jangan bunuh aku. Yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia, apa yang mengganggu Anda? Yang mulia, tidak. Pangeran Rory, beraninya Anda masuk istana dalam. Yang mulia, hamba datang menjamin keamanan Anda. Karenanya hamba berjaga di luar. Tapi mengapa Anda bilang yang mulia mengancam nyawa Anda? Tidak ada. Bukan apa-apa. Bicara soal itu, Pangeran Rory, sebutkan urusan Anda. Jika tak ada keperluan, silakan mundur. Aku ingin beristirahat malam ini. Hamba punya urusan mendesak untuk dibahas. Anda? Baiklah, urusan apa yang perlu perhatianku? Pangeran Rory, bicaralah. Kesehatan, yang mulia makin memburuk. Beliau tak bisa memerintah. Dengan kerajaan tak stabil, urusan istana perlu penanganan. Maka mulai sekarang, permaisuri akan memerintah sebagai wali hidup permaisuri. Semua pejabat bersujud. Bagaimana Kaisar bisa jatuh sakit? Permaisuri jadi wali penguasa bisnis. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Sama sekali belum pernah, tapi di masa depan, itu bisa berubah. Bukan sebelumnya, tapi masa depan mungkin berbeda. Rory Goodwin? Apa Anda sadar maksud Anda? Anda menuduh makar? Berani-beraninya, nama pangeran ini bukan untuk seenaknya kau panggil, tapi aku akui kesetiaan Menteri Han pada yang mulia dan negara kita. Mari kesampingkan ini, kata makar. Bukan berasal, apa maksudmu? Jenderal Zack Forbes memimpin pasukan ke Istana Kuning 5 hari lalu, mencoba membunuh raja. Kini dia dalam tahananku. Mustahil. Kenapa mustahil? Zack Forbes menyerang yang mulia, seperti kusaksikan sendiri. Penjaga istana bisa membuktikan, walau aku menghentikan pengkhianat Zack Forbes, aku terlambat datang. Mencegah luka yang mulia. Syukurlah permaisuri tidak terluka. Karena itu, permaisuri harus memangku perwalian. Aku tak percaya. Zack Forbes, seperti saudara bagi yang mulia, dia berjuang bersama yang mulia bertahun-tahun. Mereka pernah berbagi hidup mati. Mengapa dia memberontak? Anda sendiri bilang. Menteri Han, mereka dekat seperti saudara.
Tapi kekuasaan merusak, tak ada ikatan, seberapapun dekat tahan menghadapi kekuasaan mutlak. Hanya saudara-saudara punya kesetiaan sejati. Darah kerajaan mengikat. Pengkhianatan. Zack Forbes, kusaksikan sendiri dengan bukti kuat. Jika Menteri Han mendukung pengkhianat ini, apa kalian bersekongkol? Omong kosong, kesetiaanku pada takhta mutlak, mana mungkin aku memberontak? Tentu tidak. Sehingga kau masih bisa berdiri di sini, benar kan? Kau, Pangeran Rory, walau Yang Mulia belum pulih, wanita tak pantas memerintah. Benar. Permaisuri pun tak bisa memimpin. Lagi pula, penobatannya belum selesai. Situasi darurat perlu tindakan luar biasa. Seperti kukatakan, istana butuh stabilitas, negara tak bisa tanpa pemimpin. Apa kalian ingin Yang Mulia mendapati kekacauan saat sembuh nanti? Atau rakyat menderita? Aku lupa menyebut. Sekarang permaisuri mewakili bukan hanya diri, tapi juga pangeran mahkota. Pangeran mahkota? Mustahil. Yang Mulia berjuang bertahun-tahun, baru naik takhta. Kami tak pernah dengar ada pangeran mahkota. Benar sebelumnya, tapi kini permaisuri mengandung penerus kerajaan. Benar, kini aku mengandung anak Yang Mulia. Permaisuri Guda dengan putra naga. Saya yakin kalian semua tahu, saudaraku berjuang selama 6 tahun untuk kita mengorbankan negeri ini. Sungguh luar biasa. Sekarang bintang keberuntungan permaisuri bersinar. Dalam darah saudaraku, ada penerus kita. Ratu hamil putra naga. Ini tanda kemakmuran negara kita. Semoga Tuhan memberkati Wu Agung. Baginda punya penerus. Hadirin sekalian, semua di istana ini khawatir, saya paham. Kini permaisuri hamil penerus. Saya ingin bertanya tentang rencana pemerintahannya. Apakah layak atau tidak? Saya yakin kalian sudah punya jawaban. Jika iya, kita pelankanlah. Menteri Han, apalagi yang kau punya? Ini tidak benar. Ada masalah apa? Sudah diketahui, 6 tahun, perjuangan Baginda untuk Wu Agung mengukir ribuan mil negeri, baru-baru ini naik tahta jadi kaisar. Apakah kalian ingat? Wasiat pertama Baginda saat naik tahta adalah membawa ratu ke istana, mengadakan upacara megah. Tak lama setelah permaisuri masuk istana, Baginda koma akibat pengkhianatan Zack Forbes. Tolong jelaskan. Dalam kondisi ini, bagaimana ratu mengandung penerus? Mungkinkah sebelum masuk istana? Makin tidak mungkin. Baginda berjuang 6 tahun, walau saya ikut serta, tapi Baginda berkata, negara belum stabil, bagaimana punya keturunan? Jika tidak demikian, bagaimana permaisuri bisa di belakang Baginda tersembunyi bertahun-tahun? Tak diketahui orang luar, sampai Baginda naik tahta, dia dibawa ke istana. Jadi ternyata, sebelum tahta, permaisuri dan Baginda jarang bertemu, mustahil ada penerus. Memang ada. Ya, Itu benar. Baginda, Pangeran Rory, bagaimana menjelaskan ini? jelaskan. Aku permaisuri, pilihan Baginda. Tak perlu aku jelas padamu. Kau tak mau menjelaskan, tapi sama sekali tak jelas. Kurasa kau mencari mati. Demi Wu Agung, demi Baginda, aku tak takut mati. Ini pengkhianatan. Tangkap si penjilat ini. Tenang permaisuri, Menteri Han setia pada Wu Agung. Dia menteri setia. Kita tak bisa perlakukan dia begitu. Menteri Han, maksud Anda tadi, kau meragukan permaisuri yang hamil. Lalu, bukan apa-apa. Hanya saja saya punya bukti untuk membuktikannya. Tapi aku punya bukti yang bisa membuktikan. Bukti apa? Yang Mulia harus menunjukkan pada Dewan Kerajaan. Bersabarlah, dia akan segera tiba. Tabib kekaisaran, masuk ke aula. Dari lembaga medis, datang tabib terbaik. Kerajaan Wu. Tabib Russell tiada tanding. Meski usianya telah lanjut, dalam ilmu pengobatan, tak ada yang melebihi dia. Tabib Russell. Dalam sidang kerajaan ini, para menteri meragukan kehamilan sang permaisuri. Mereka masih curiga, maka biarkan kau menjelaskan pada mereka. Tabib Russell, sebagai tabib utama kami, kehadiranmu di sini. Aku harus hapus semua keraguan. Kami tunggu kebijaksanaanmu. Kehamilan sang permaisuri telah dipastikan. Kau ingin aku melayani Baginda? Apakah Yang Mulia keberatan? Tidak juga. Tapi bagaimana saat Baginda tak sadarkan diri di pavilion meditasi? Bagaimana ini bisa dilakukan? Itu tergantung pada keahlian Yang Mulia. Tapi, Yang Mulia, ini hanya sebuah saran. Keputusan ada di tanganmu. Pertimbangkan baik-baik. Istana punya banyak selir, kau menyandang gelar, tapi tak ada penobatan resmi. Posisimu sebagai permaisuri tak punya legitimasi, tak ada dasar hukum. Bahkan sebagai permaisuri,
Bila Baginda bangun, statusmu mungkin tak akan bertahan. Tetap sama. Tabib dan Dayang tunggu di luar. Kereta kuda ke kamar Baginda sudah siap. Yang Mulia, putuskan segera. Mahkota ini milikku dan tak tergoyahkan. Pewaris kerajaan akan jamin posisiku. Keputusanku sudah tetap. Para pengawal, ke kamar Baginda. Tabib Russell, ini masalah penting. Kehamilan kerajaan, kau yakin? Mengingat kondisi Baginda, bagaimana mungkin? Menteri Han, Baginda tidak sadarkan diri. Belakangan, Sang permaisuri melayani. Secara pribadi, Kami para tabib. Penyaksian ini Pemeriksaanku mengonfirmasi. Di konsepsi kerajaan, tak perlu diragukan. Permaisuri sedang mengandung, sama sekali tidak ada masalah. Ini, Para tuan, apakah masih ada kekhawatiran lain? Jika begitu, Permaisuri akan menggantikan Kaisar untuk memerintah di balik tirai. Hidup Permaisuri. Semua, kami memberi hormat. hidup Permaisuri, hidup 1000 tahun. Semua boleh berdiri. Yang Mulia, Bawahanmu tidak mengerti. Apa masalahnya? Bicaralah terus terang. Yang Mulia, jelas-jelas Anda yang menempatkannya di posisi ini, mengizinkannya memerintah di balik tirai. Tapi setelah berkuasa, dia tidak menunjukmu sebagai wali. Ini jelas tidak menghargaimu sama sekali. Bagaimana jika kukatakan, semua ini adalah rencanaku? Maksudmu ini, mengapa begitu? Anda biarkan dia berkuasa untuk mengendalikan kaisar dan memerintah, lalu menggantikannya untuk menguasai kekaisaran. Itulah idenya. Tapi kita butuh cara. Kutanyakan, apa statusnya sekarang? Apa itu? Tentu dia permaisuri. Lalu apa lagi? Juga. Ini, Aku tidak tahu. dia mengandung penerus kekaisaran. Penerusnya, Benar, penerusnya. Sekarang semua pejabat mendukungnya karena dalam tubuhnya mengalir darah kaisar. Kini kaisar tak sadarkan diri. Setiap kata dan tindakannya mewakili kakak tercinta yang kuhormati. Bukan begitu? Dengan kata lain, segala kesalahan pelayan itu pada akhirnya akan dibebankan ke Vance Goodwin. Benar. Lagi pula, di mata para pejabat, permaisuri dipilih oleh kaisar. Anak ini juga milik kaisar. Jika permaisuri kita melakukan kebodohan, pada akhirnya, itu juga tanggung jawab kakakku. Selain itu, pelayan ini berasal dari kelas rendah dan sangat bodoh. Menghadapi urusan pemerintah yang rumit, bagaimana mungkin para pejabat tidak melakukan kesalahan? Tidak hanya akan salah, tapi kesalahan besar. Angin mulai kencang. aku sangat marah. Aku benar-benar murka. Tuan Lyle, ada masalah apa? Tuan Han, kau datang tepat waktu. Nilai sendiri, ujian kekaisaran sebentar lagi. Sudah kuserahkan daftar kandidat ke permaisuri untuk dipilih. Tapi tebak apa katanya? Apa katanya? Permaisuri tidak nilai hasil ujian, tapi lebih suka penampilan. Bahkan dia bilang, Yang berpenampilan buruk tidak boleh ke ibu kota. Hanya menilai dari tampilan bukan kemampuan? Bagaimana bisa Yang Mulia bersikap tidak masuk akal? Yang Mulia mencari bakat di luar kebiasaan. Karena itu kami memilih mengabdi padanya. Kami ikuti beliau dengan sukarela. Bukankah Menteri Lyle sudah melapor ke Yang Mulia? Tapi saya sudah tahu jawaban Yang Mulia. Dia bilang kecantikannya membuat Kaisar terpesona sejak pandangan pertama. Begitu cara naik jadi permaisuri. Ini omong kosong. Kaisar menghargai kemampuan sejati. Tapi Yang Mulia, dia meletakkan kereta sebelum kuda. Tidak bisa diterima. Aku akan ikut sekarang juga untuk hadapi Yang Mulia. Ayo pergi. Jepit Phoenix ini cocok sempurna. Di seluruh harem kekaisaran, bukan di seluruh kekaisaran Wu. Hanya nyonya kita punya kecantikan tak tertandingi. Layak dapat jepit kerajaan ini. Tentu saja. Bukan karena kecantikanku. Mana mungkin aku kuasai harem secepat ini? Yang Mulia Menquerki, Menteri SDM Lyle, dan Menteri Keuangan Han minta audiensi. Menteri SDM? Bukankah baru kusuruh pergi? Kenapa dia kembali? Dan si Han itu selalu bantah aku di rapat. Apa maunya? Apa kita terima mereka? Yang Mulia, Tolak. perintah Yang Mulia. Tidak ada audiensi. Tapi para menteri bersikeras akan berlutut di sini sampai dapat audiensi. Biarkan saja berlutut. Aku sibuk bersolek. Bisa menunggu sampai aku sempatkan waktu. Sudah dengar perintah Yang Mulia? Ini konyol. Ujian kekaisaran urusan negara sangat penting. Tapi dia berani utamakan dandanannya. Menteri Han, kita harus tunggu sesuai perintah. Lebih baik dari ditolak total. Kamu, Menteri Han, sudah. kita akan tunggu. Helen, aku lelah. Siapkan kamar untuk istirahat. Tapi Yang Mulia, Menteri Han dan Lyle masih menunggu di luar.
Mereka berdua masih di situ. Baru kuperiksa tadi, mereka tetap bertahan. Menyebalkan sekali. Baiklah, panggil mereka masuk. Segera. Atas dekret yang mulia, Menteri Han dan Lyle dipanggil masuk. Menteri Han, apakah Anda baik-baik saja? Hamba Larry Han, Menteri Keuangan. Hamba David Lyle, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia. Kami menghormati Yang Mulia Permaisuri. Hidup Yang Mulia. Cukup, bangunlah. Kami berterima kasih pada Yang Mulia. Urusan apa yang membawa kalian ke sini? Jika ini bukan darurat, aku lelah hari ini. Haruskah kita mengadakan Ujian kekaisaran menyangkut nasib negara. Ini tidak bisa ditunda. ujian kekaisaran? Bukankah urusan ini sudah dibahas dengan Menteri Lyle? Ya, tapi... Tapi apa? Beraninya kau meragukan keputusan istana ini? Tidak, kami tidak berani. Hanya saja. Izinkan hamba menjelaskan. Yang Mulia, ujian ini sangat penting untuk memilih pejabat kompeten. Sejak Yang Mulia naik takhta, beliau memerintahkan kami memilih bakat tanpa prasangka. Tapi sekarang, Yang Mulia mengabaikan ini, hanya memilih dari tampilan. Ini apa? Kau anggap aku bodoh? Anggap keputusanku salah? Kami tidak berani. Sebaiknya, jangan. Soal memilih dari penampilan, aku jadi permaisuri. Justru karena kecantikanku yang luar biasa. Yang Mulia langsung menyadariku. Begitu aku dapat posisi ini. Ini, bagaimana bisa disamakan? Ini sangat bisa dibandingkan. Menteri Han, belumkah kau dengar? Tampilan mencerminkan karakter yang rupawan memiliki hati yang baik dan kedalaman pikiran, sementara yang jelek berpikiran kosong. Cukup, keputusanku tetap. Laksanakan perintahku seperti yang diinstruksikan. Kami patuh pada titah Yang Mulia. Menteri Han, ada hal lain? Yang Mulia, ada urusan lain. Wilayah utara mengalami kekeringan parah, tanaman layu. Rakyat kelaparan menderita. Kami mohon persetujuan dana bantuan untuk meringankan penderitaan mereka. Berapa jumlah yang dibutuhkan? 3 juta tel perak. Apa? 3 juta? Benar. Kas negara bisa mengalokasikan dalam 6 angsuran, ditambah distribusi gandum. Gabungan ini akan mencukupi. Berhenti. Bukan hanya perak, tapi juga lumbung kita. Dari mana aku dapat dana sebanyak itu? Ditolak, sangat ditolak. Yang Mulia, apa yang Yang Mulia katakan? Apakah Anda tuli? Aku sudah melarang keras ini. Jawabannya tetap tidak. Ini hanya kemarau kecil. Mengapa perlu dana sebesar itu? Kau pikir kas negara tumbuh di pohon? 3 juta tael ini, aku tak pernah usul pakai dana. Yang Mulia, harus dari kas negara. Kas negara? Berani-beraninya kau menyiratkan bahwa kas negara bukan kuasaku. Kas negara milik Yang Mulia. Sebagai permaisuri, aku yang mengawasi semua urusan negara. Kemarau utara makin parah. Tanpa bantuan segera, rakyat akan memberontak. Pemerintahan Yang Mulia masih baru. Pemberontakan sekarang akan menggoncang dinasti Wu Agung kita. Jika ini terjadi, bagaimana jawabmu pada Kaisar? Apa situasinya separah ini? Tidak, jika kita bertindak cepat. Tapi jika ditunda, bencana tak terhindarkan. Cukup, aku mengerti situasinya. Namun, 3 juta tael mustahil. Lumbung tetap tertutup. Bagaimana bantu tanpa sumber daya? Solusinya sederhana. Aku akan terbitkan maklumat jika tak ada pangan. Biar rakyat makan daging saja. Apa? Makan daging? Cepat, kemarau pengaruhi panen. Bukan ternak, unggas masih melimpah. Setuju bukan? Ya, kebijaksanaan yang mulia. Panduan kita semua. Konyol, ini benar-benar gila. Berani-beraninya kau pertanyakan keputusanku. Tak hanya salah, tapi benar-benar bodoh. Suruh makan daging, kebodohan kuno macam apa? Kau kurang ajar, berani menghina aku. Akan kulakukan lebih dari hinaan. Kau noda di istana ini. Kau bebal tak berotak, bodoh picik. Mengapa Yang Mulia memilih istri tak kompeten begini? Kaisaran Agung kita layak lebih dari permaisuri tak berguna. Pengkhianatan, ini tindakan makar. Pengawal, tangkap dia. Hanli telah menghina Yang Mulia. Hukum mati segera. Yang Mulia, tunggu. Menteri Han penting bagi negara. Dia tak boleh mati. Ikut mati bersamanya. Cukup, Menteri Liu. Berdebat dengan si bodoh sombong, sia-sia. Negara agung kita akan runtuh karena ketidakmampuanmu. Kau, Yang Mulia, bawa dia pergi. Maafkan semua ini, Tuan. Kau Larry Han Yang Mulia. Jenderal Forbes.
Tuan Han, bagaimana Tuan bisa di sini? Apakah Rory Goodwin lagi? Bukan Pangeran Rory, Jenderal Forbes. Tuan Han menghina permaisuri, makanya dijebloskan ke sini. Bahkan, dihukum mati 3 hari lagi. Permaisuri, hukuman mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal Forbes, abaikan urusanku. Jawab dulu pertanyaanku. Silakan bertanya Tuan Han. Jenderal Forbes, kau memberontak? Aku memberontak. Sekarang jelas, permaisuri itu palsu. Permaisuri asli sudah difitnah lama, bahkan Yang Mulia. Benar. Wanita jahat itu, tak cuma selamat, tapi berani. Kuasai lewat kaisar boneka, dalang licik. Keterlaluan. Dulu sudah kusinggung, Yang Mulia sehat saat naik tahta. Kenapa tiba-tiba koma? Kenapa Pangeran Rory yang diasingkan kembali ke ibu kota? Paling penting, bagaimana Kaisar bijak suka wanita rendahan itu? Kenapa memilih dia? Tapi Rory Goodwin berbeda. Jelaskan. Rory Goodwin menyusup ke ibu kota. Manfaatkan kesedihan Kaisar, ambil alih saat kritis, serbu istana dengan pasukan. Ini kuasai Kaisar koma. Jadi, istana tak tahu apa-apa. Kedua, dia incar tahta. Ambisi dia. Tuan Han pasti tahu. Tapi heran aku, kalau Rory mau tahta, kenapa angkat Julia Linder jadi permaisuri? Jadikan boneka, dia menyendiri, tak pernah muncul, abaikan urusan istana. Itu trik liciknya. Wewenang Kaisar mengikat loyalitas pejabat, ambil kekuasaan terang-terangan. Saat sakit pasti gagal. Bukan cuma kita, semua menteri akan lawan. Makanya peran Julia Linder. Manfaatkan kebodohannya. Benar. Dia kejam, tapi kelahiran jalanan. Terobsesi kemewahan, tak paham pemerintahan. Bagi dia, pilar sepertimu tak lebih penting dari selir pria tampan. Utara dilanda kekeringan, tak seberharga sutra dan hidangannya. Jika terus begini, kerajaan kita akan penuh kekecewaan. Lalu Rory Goodwin tampil sebagai penyelamat. Kumpulkan dukungan, gulingkan Julia Linder, lalu rebut kendali penuh. Pendapatmu? Rory Goodwin akan rebut tahta. Rory Goodwin berani merebut tahta. Ini merusak fondasi dinasti Wu. Berani sekali dia. Harta menggoda orang bijak sekalipun, apalagi tahta kerajaan. Tindakannya hanya punya satu tujuan, menggulingkan sang kaisar dan merebut kekuasaan. Bagaimana nasib fondasi dinasti Wu, nasib rakyat? Dia tak peduli. Tapi Jenderal Forbes, haruskah kita menunggu kehancuran di sini? Baginda masih menjadi tawanannya. Jika dia berhasil, apakah dia... Rory Goodwin terus merencanakan, tapi kekurangan satu hal penting, dia belum akan menyakiti Baginda. Apa itu? Kekuatan militer. Yang Mulia, kebijaksanaan Yang Mulia sungguh luar biasa. Pelayan itu gagal total, persis seperti yang diramalkan. Oh, benarkah? Yang Mulia, menteri itu menghampirinya tentang ujian kekaisaran. Dia berkata dengan konyol, penampilan mencerminkan karakter. Pilih sarjana berdasarkan rupa, omong kosong belaka. Menteri Larihan meminta dana bantuan bencana darinya. Ucapannya, biarlah mereka makan daging, memicu kemarahannya. Dasar bodoh tak berguna, akan menghancurkan dinasti Wu. Dia memenjarakannya dan menghukum mati. Api telah menyebar. Semua persiapan telah siap. Tinggal menunggu waktu. Rencana Yang Mulia. Menteri Han adalah pilar dinasti Wu. Penangkapannya mengguncang istana. Eksekusi besok, sebagian pasti akan membongkar diri. Besok, jebakan akan tertutup. Aku ingat saat kita menyelamatkan Julia Linder, kita siapkan jaminan. Sejak membantu masa pemerintahannya, aku tetap mengurung diri di sini. Jaminan itu tetap dekat dengannya, sampai sekarang. Saatnya melakukan tindakan. Ajukan permohonan atau sidang ditunda. Yang Mulia, penahanan Menteri Han dan hukuman mati dalam 3 hari. Benarkah ini? Menteri Lyle terlalu banyak bicara. Benar. Tidakkah kau sadar, Han adalah penopang dinasti Wu, menghukum matinya. Kecerobohan yang mengerikan. Moy. Ceroboh? Si Han brengsek menghina wajahku langsung. Aku sudah sabar, tapi dia terus nekat. Penjara itu sudah ampunan. Ini disebut ceroboh? Sebagai Menteri Keuangan, dia mengelola nyawa dinasti Wu, bantuan kelaparan utara. Permintaannya yang mendesak bukan kesombongan, ucapanmu. Biarlah mereka makan daging, membuatmu jadi bahan tertawaan seluruh istana. Beraninya kau, David Lyle. Kemarin kau masih kusayangi, kelancangan hari ini pasti menghancurkanmu. Kalau begitu, matilah kau. Seorang pria terhormat tahu yang pantas dan tidak dilakukan. Hadirin sekalian, mengenai kasus Menteri Han kemarin, hati ini merasa khawatir, hingga tak banyak bersuara. Sepulangnya, kurenungkan siang malam, hati merasa malu. Hari ini kuputuskan tak lagi mundur. Bila tak bisa membela Menteri Han, ambil saja nyawa ini. Bagus, kau cari maut.
Pengawal. Tunggu. Paduka Yang Mulia, Pangeran Lyle adalah Wakil Menteri SDM, ditunjuk langsung oleh Baginda. Meski Paduka memerintah dari balik tirai, jika ingin menghabisi Pangeran Lyle, sudahkah minta izin Baginda? Berani-beraninya. Jika Paduka anggap aku lancang, maka akan kulancang sampai tuntas. Kami mohon Paduka, izinkan kami menemui Baginda. Izinkan kami bertemu Baginda. Baginda sedang tidak sehat. Tidakkah kalian tahu? Kami khawatir akan keselamatan Baginda. Jika Baginda sakit, justru harus lebih sering dijenguk untuk mendengar wasiatnya. Sebelum naik takhta, Baginda bersahabat karib dengan kami. Kami selalu bersama siang malam. Ini sudah berhari-hari, pasti Baginda merindukan kami. Benar, terutama Menteri Han. Baginda sendiri pernah mengunjungi kediamannya 3 kali sebelum ia mengabdi. Kini hanya karena protes kecil, ia dijebloskan ke penjara. Kami hanya ingin tanya Baginda, apakah ini adil? Sial. Dasar brengsek. Mereka ingin jumpa Kaisar. Di saat seperti ini, mana mungkin kubiarkan kalian bertemu meski Baginda masih pingsan. Lukanya tidak parah. Sebentar lagi pasti siuman. Jika Baginda sadar, lalu mereka berbicara padanya, bukankah aku akan... Paduka Yang Mulia, bagaimana kondisi Baginda? Sudah sadar? Tentu saja Baginda belum siuman. Bolehkah kami menjenguk? Baginda belum sadarkan diri, mana mungkin dijenguk sembarangan. Benarkah demikian, Yang Mulia? Apakah Baginda memang belum sadar, atau sedang dikurung, atau Paduka tak ingin ia sadar? Aku... Yang Mulia, menghadapi pertanyaan kami, mengapa tak menjawab terus terang apa yang Paduka sembunyikan? Jangan takut Yang Mulia. Kas Paduka lupa. Bahwa Paduka memegang token kekaisaran Baginda. Token itu... Ya, token ini sangat berharga. Melambangkan restu Baginda. Pemegang token dianggap mewakili Baginda. Seluruh kerajaan Wu hanya ada 2. Satu ada pada Paduka. Satu lagi milik Zack Forbes. Jenderal pemberontak yang tertangkap. Katanya di masa genting. Cukup tunjukkan token ini. Untuk mengerahkan 1 juta pasukan lawan musuh. Artinya benda ini bisa panggil 1 juta pasukan? Cepat, ambil ini, keluar istana dan kumpulkan pasukan. Bantu singkirkan para pengkhianat ini. Yang Mulia, segel sudah kami amankan. Dilakukan dengan baik, dengan ini di tangan. Ini semua ada di genggaman saya. Mengapa perlu rencana rumit ini, Yang Mulia? Paksa saja wanita itu menyerahkan segel, dia takkan berani menolak. Andai kami memintanya sejak awal, meski dia bodoh, dia tetap berhati-hati. Bagaimana lagi saya bisa menyaksikan drama indah ini terungkap? Bukankah seharusnya kita... Saudara Kaisar saya, sudah terlalu lama sudah waktunya memberikannya istirahat abadi. Yang Mulia, bagus. Nanti dari yang di istana. Bagaimana cara menanganinya? Biarkan si bodoh itu terus meronta. Sementara saya menyelesaikan persiapan militer. Saat waktunya tiba, pasukan kita akan siap. Lalu apa? Di luar itu bukan urusanmu. Bukan begitu? Pelayan itu mengambil skillku. Di mana bantuan pasukan? Permaisuri, penundaanmu ini tak berguna. Mungkinkah benar kau memenjarakan Yang Mulia? Atau lebih parah? Keterlaluan. Aku adalah permaisuri. Beraninya kau. Mengapa halangi kami menghadap Kaisar? Sang Kaisar, sakit parah. Aku memimpin dari belakang. Memegang otoritas kekaisaran. Kehendakku adalah hukum. Kalian anjing penjilat, berani menentangku, lawan aku, maka akan kupasang kepala setiap pemberontak pada tombak. Hukum mati kami semua, Paduka lupa. Meski saya hanya sarjana. Banyak yang hadir di sini memiliki pasukan setia. Mereka berdarah bersama Kaisar dalam berbagai pertempuran. Sakiti mereka dan hadapi pemberontakan militer. Pelayan itu terlalu lama pergi. Bantuan seharusnya segera tiba. Dengan stempel kekaisaran, setara dengan tanda harimau dan otoritas kerajaanku, militer akan patuh. Karena ini benar, aku akan mulai dengan menghukum mati si tua ini sebagai peringatan. Mengarang. Aku adalah permaisuri. Dalam ketiadaan kaisar, kekaisaran adalah milikku. Aku bertindak sesukaku. Pengawal, di mana pengawal kekaisaran? Tangkap para pengkhianat ini. Bunuh yang melawan. Jangan beri ampun. Tangkap para pengkhianat ini segera. Siapapun yang melawan akan dieksekusi di tempat. Baik. Yang Mulia? Permaisuri, kami hanya ingin bertemu Yang Mulia. Dosa apa yang kami lakukan? Menghina permaisuri bukan kejahatan. Pengawal, bawa mereka pergi. Eksekusi mereka semua. Yang Mulia, ini tidak boleh. Menteri Lyle dan yang lain berjasa bagi Wu Agung kita. Bagaimana bisa ini diperbolehkan? Ini keterlaluan. Sebagai permaisuri, aku bertindak sesuka hati. Jika aku mau mereka mati, mereka harus mati. Tapi peringatanmu membuatku berpikir, eksekusi biasa terlalu lunak untuk pemberontak.
Rencana kejam apa yang kau rancang? Cacing-cacing pemberontak ini tantang otoritasku eksekusi 1. David Lyle, yang lain tetap akan memberontak. Untuk memberi contoh, kita butuh hukuman khusus. Biarkan semua tahu akibat melawan aku. Pengawal, lepaskan jubah mereka sepenuhnya. Berhenti, aku Menteri Personalia yang diangkat langsung. Yang mulia, berani-beraninya kau mempermalukan pejabat kerajaan. Menteri Lyle pejabat pangkat 3 melepas pakaian publik adalah aib besar permaisuri. Pertimbangkan lagi. Pertimbangkan lagi, akulah penguasa istana ini. Anjing sepertimu tak layak dimintai pertimbangan. Kau. Pengawal kerajaan, mengapa kalian diam saja? Lepaskan jubahnya sekarang. Sekarang, merangkaklah di hadapan permaisurimu dan nyatakan di depan istana kami salah telah melawan Yang Mulia lagi. Tidak akan. Menteri Lyle tak takut mati, tapi bagaimana dengan nyawa keluargamu? Apa maksud kejimu? Hanya ini, kurasa membosankan, hanya ada pria di sini. Perlu variasi, terlalu monoton. Haruskah kupanggil wanita keluargamu untuk ikut? Biarkan mereka telanjang di istana dan tampilkan adegan mengharukan tentang kesetiaan pernikahan. Sungguh lucu. Kau takkan berani. Menteri Lyle, beraninya kau mencobaiku, merangkak atau lihat mereka menderita. Pilihan ada padamu. Pilihlah bijak. Cukup. Aku akan merangkak. Baiklah, aku merangkak. Apa? Bisu kah? Kau. Hamba bersalah, tak akan berani melawan lagi. Tahu kau siapa aku? Bersumpah takkan lawan permaisuri lagi. Lalu kau? Ampun. Hamba salah, takkan berani lawan Yang Mulia lagi. Hahaha, lihat. Perhatikan baik-baik. Beginilah, pelayan hina seharusnya bersikap berani melawanku. Meski bertobat, hukuman mati diampuni, tapi siksa tetap berlaku. Pengawal, bawa cambuk disiplin sekarang. Yang Mulia, Menteri Lyle sudah jera. Penyesalan tak guna. Kutitahkan, jiwa mereka diampuni, tapi sakit untuk sikap lancang. Kelancangan hari ini melawan permaisuri. Terakhir, jika tak dihukum, bagaimana anjing-anjing ini tahu diri lain kali dan seterusnya? Untuk bajingan sepertimu, anjing kampung kotor tanpa bekas cambuk, tak ada pelajaran bagaimana menegakkan wibawa kerajaan. Mana cambuk kesetiaanku? Ambil segera. Kau tahan mereka. Cambuk ini, pembersih pengkhianat, pukulan pertama untuk kesombongan buta melawan perintah kerajaan. Baru satu cambukan, sudah lemah. Pukulan kedua, karena lupa kedudukan. Berani tantang aku, memeras permaisuri. Pukulan ketiga, sebenarnya tak perlu alasan. Akulah permaisuri penguasa kalian. Kalian hama, hanya alas kakiku. Mencambuk anjing, perlu alasan? Menyedihkan, baru 3 pukulan, sudah pingsan. Pengecut seperti ini tak pantas di istana kerajaan. Tak layak mengabdi untuk kerajaan Woagong. Aku malu melihat aib kalian. Yang Mulia, Menteri Lyle seorang sarjana. Bagaimana dia? Apa? Membelanya. Ingin merasakan cambuk juga. Hahaha. Sekarang jelas kalian semua tak lebih dari anjing peliharaan negara. Disebut pemburu. Sudah baik. Sebenarnya anjing liar, pengecut, tak layak di istana. Sebagai anjing, tahu dirilah. Kenali majik. Kalian semua tidak berguna. Pelayan itu mengambil tokenku. Kemana tepatnya dia pergi? Kenapa belum juga ditemukan? Yang Mulia, tenanglah. Sudah kami periksa setiap sudut. Hampir membalikkan ibu kota, tapi tidak menemukan apapun. Mungkinkah dia sudah keluar ibu kota? Pelayan terkutuk itu berani kabur dengan tokenku. Kalau ku tangkap dia, akan kuhukum dia dengan kejam. Baik. Yang Mulia benar sepenuhnya. Apa Yang Mulia akan hadiri ujian kekaisaran? Ujian kekaisaran apa? Ujian khusus kekaisaran. Tidakkah Yang Mulia ingat perintah untuk Menteri Lyle memilih kandidat berdasarkan penampilan? Ujian khusus itu. Sekarang ku ingat. Kalau begitu, panggil para kandidat ke Istana Jingren. Tapi Yang Mulia, ini tidak pantas. Istana Jingren ada di wilayah dalam, yang terlarang untuk pria. Aku tetap akan memerintahkan mereka datang. Akulah penguasa istana. Tak bisakah ku putuskan hal kecil ini? Tapi... Cukup protesnya. Lakukan perintahku. Baik, segera kuatur. Wilayah dalam dilarang untuk pria. Bagaimana bisa ujian diadakan di sini? Diam. Kalian lupa Menteri Lyle. Yang Mulia Permaisuri tiba.
Kami memberi hormat pada Yang Mulia, hidup Yang Mulia. Bangunlah kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia. Bawa masuk para kandidat. Segera Yang Mulia. Atas perintah Yang Mulia, panggil kandidat ujian hari ini. Kami menyambut Yang Mulia. Angkat kepala kalian. Lumayan. Rupanya Menteri Lel mengikuti perintahku dengan baik. Siapa namamu? Yang Mulia, hamba ini, Mike Odell dari Selatan, Menim, sudah belajar keras 10 tahun. Cukup, aku tak peduli itu. Apa yang ingin Yang Mulia ketahui? Apa bakat yang kau miliki? Ahli kaligrafi dan filsafat. Bisa menyanyi? Yang Mulia, apa yang Yang Mulia katakan? Kutanya apakah kau bisa menyanyi? Menyanyi? Itu merendahkan. Kita ada sarjana mau menghinakan diri. Ini penghinaan terhadap kesopanan. Bahkan tak bisa menyanyi. Berani-beraninya kau menghadap? Pengawal, usir si bodoh ini. Bawa si bodoh tak berguna ini keluar. Ini keterlaluan. Ujian istana ini tidak adil. Tunggu. Barusan kau bilang apa? Yang Mulia Permaisuri, ujian Kekaisaran Wu Agung, selalu pilih sarjana berdasarkan sastra. Berani pakai trik musik begini, ini ketidakadilan nyata. Argumenmu ada benarnya. Maka kami tak akan usir kau. Saretia keluar dan pancung. Berani Permaisuri bertindak begini. Ini mustahil. Aku sang permaisuri, penguasa harem kekaisaran. Kehendakku harus dipatuhi. Untukmu, Yang Mulia, hamba bisa menyanyi. Kau bisa mendekat dan perlihatkan dirimu? Segera. Yang Mulia, hamba. Ini mengerikan. Dengan rupa menjijikan begini, berani tampil di hadapanku dan melukai mata kerajaanku. Seeret yang ini dan eksekusi. Yang Mulia, bawa pergi mereka. Ampun, Yang Mulia, hamba bisa main musik. Yang Mulia, kasihan Paduka. Kalau begitu, Permaisuri, kasihanilah. Ada apa yang ditakuti? Aku takkan memangsamu. Jujur saja, wajahmu cukup unik. Yang Mulia, apakah ketiganya jadi juara utama? 3 besar itu apa? Menjawab Yang Mulia, 3 gelar tertinggi adalah peserta terbaik ujian, yakni juara utama, kedua, dan ketiga. Setelah terpilih, kami umumkan ke publik, lalu beri jabatan resmi sesuai peringkat mereka. Lalu, lupakan formalitas. Apa usul Yang Mulia? Aku suka penampilan unik mereka. Mari kita kebiri untuk jadi Kasim. Apa ini? Ini tidak masuk akal. Meski dipilih karena rupa, mereka lulus ujian daerah melalui tes desa dan seleksi provinsi. Sarjana dengan puluhan tahun belajar. Bagaimana perlakukan mereka begini? Bagaimana jika aku bersikeras? Menteri Lyle, kau lupa hukuman terakhirmu. Kalian berani melawan perintahku. Dan kau... Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan tadi? Akan segera kusiapkan. Bawa mereka pergi. Yang Mulia, ampunilah kami. Kami tak mau jadi Kasim. Yang Mulia Sang Permaisuri. Semua peserta ujian kekaisaran sudah dikebiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Selanjutnya, apa lagi? Ujian sipil bertujuan memilih bakat untuk pemerintahan Kekaisaran Wu Agung. Kita tak bisa biarkan mereka jadi pejabat. Apakah maksudmu kekaisaran kita kekurangan SDM? Benar. Yang Mulia, Baginda telah menaklukkan wilayah selama 6 tahun dan baru saja naik tahta, banyak jabatan masih kosong. Makanya diadakan ujian khusus. Jika masih tak ada kandidat, urusan negara akan tetap lumpuh. Tepat sekali. Bakat? Itu mudah, aku punya solusi. Kalian boleh pergi. Perintah junjungan. Apa kita yakin? Benarkah Julia tinggal di istana? Tak mungkin salah. Julia kita sekarang adalah sang permaisuri. Jika dia mengaku, pasti benar. Ya sudah aku bilang dia akan sukses. Siapa sangka jadi permaisuri? Jaga mulutmu. Jangan panggil Baginda gadis. Julia kita sekarang jadi permaisuri, sebut beliau. Yang Mulia. Dasar mulutku. Hidup Yang Mulia. Benar, hahaha. Jangan cuma berdiri. Tidakkah kau baca surat? Istana sekarang sangat butuh bakat. Julia memanggil kita untuk jadi pejabat tinggi. Cepatlah, masuk istana sekarang. Cepat, geser. Wah, megahnya. Sangat mewah. Ini dari emas? Emas asli, kucungkil sedikit. Lihat hiasannya. Emas semua, kan? Ambil sesukamu. Julia kini berkuasa. Bisa ambil semuanya. Siapa dah Spider? Berani masuk aula tahta. Tangkap mereka. Ini? Jangan takut. Kami orang permaisuri. Dipanggil jadi pejabat. Jangan sentuh kami. Rakyat permaisuri ini? Tak
Takut sekarang? Kami ini orang suruhan permaisuri, bukan orang sembarangan sepertimu, bisa macam-macam dengan kami. Audensi pagi akan segera dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Menteri Lyle, kau datang di saat tepat. Orang-orang ini mengaku. Melayani permaisuri mereka. Kau ini siapa sih? Apa yang kau bisikkan tentang kami? Aku wakil menteri personalia. Wakil menteri, menteri penguasa perang, istimewa banget. Aku pernah dengar wakil menteri, katanya jabatan penting. Jadi, apa urusannya dengan kami? Julia kami, sekarang jadi permaisuri. Sehebat apapun, dia tetap di bawah permaisuri. Poin yang bagus, si disebut-sebut wakil menteri itu, aku haus, ambilkan air, sekarang. Apa kau bodoh? Ini istana kerajaan. Ngapain minum air? Minta anggur saja. Istana tidak kekurangan. Anggur terbaik. Air tak berharga. Anggur menunjukkan status. Benar, benar. Benar, kau menteri apalah, tuangkan anggur yang termahal. Kau ingin kusajikan anggur. Apa salahnya? Masuk istana tanpa izin dan minum di ruang takhta. Sangat keterlaluan. Pengawal mengusir para petani ini. Siapa berani sentuh mereka? Oh Julia, akhirnya kau datang. Aku sangat ketakutan. Bibi, Julia adalah permaisuri. Dia akan lindungi kita. Ngapain khawatir? Julia kita benar-benar jadi permaisuri. Julia, ingat paman. Paman, tentu saja aku ingat, Paman, tentang penobatanku. Kurir seharusnya jelaskan semuanya. Tapi aku tak percaya. Kenapa tidak? Aku selalu bilang Julia dengan kecantikannya. Ditakdirkan untuk mulia. Lihat, aku benar. Yang mulia, apakah ini benar rakyatmu? Benar, mereka kerabat kerajaan, anggota klan kerajaan. Meski begitu, tak boleh ada di ruang takhta. Lupakan, sudah cukup bicara, aku akan usir mereka keluar. Sekarang juga, pergi. Kenapa mereka harus pergi? Yang mulia harus memimpin audensi. Kehadiran mereka di sini tidak pantas. Omong kosong. Mereka di sini untuk hadiri audensi. Mereka hadir audensi? Bukankah kau mengeluh kehabisan pejabat kompeten? Benar, tapi kami sedang menanganinya. Tak perlu. Sudah kuselesaikan. Orang-orang ini adalah pejabat baruku. Lantik mereka jabatan. Tapi, Julia, kau mau kami jadi pejabat? Bibi, jangan khawatir. Aku akan jadikan kalian pejabat hebat. Kau bisa jadi Perdana Menteri. Aku bisa menjadi Perdana Menteri? Baik. Aku akan menghukum siapa saja yang ku mau. Aku adalah permaisuri. Jika ku bilang boleh, berarti boleh. Bagaimana denganku? Posisi apa yang cocok untukku? Paman kedua, Julia sudah punya rencana. Kau akan jadi jenderal besar. Jenderal besar? Lalu, Julia, bagaimana denganku? Aku bagaimana? Paman kedua jadi jenderal besar. Lalu Bibi kedua, Bibi akan jadi penasihat utama. Setiap hari, Bibi bisa menyusun strategi untuk paman kedua sudah ditetapkan. Penasihat utama kedengarannya bagus, Julia. Jangan khawatir. Bibimu ini memang tidak ahli banyak hal, tapi punya segudang ide. Aku akan bantu paman keduamu. Paduka yang mulia, ini bagaimana bisa seperti ini? Apa masalahnya? Sekarang aku permaisuri, mereka adalah keluargaku. Memberi mereka jabatan. Apa buruknya itu? Lagi pula, Larry Han itu, saat dia diturunkan jabatannya, posisi Menteri Keuangan, bukankah masih kosong? Karena posisinya kosong. Kau akan jadi Menteri Keuangan. Dan kalian, bagaimana kalau kalian semua jadi menteri? Kami jadi menteri? Menteri itu apa? Lupakan. Pokoknya itu jabatan tinggi. Julia, kami dapat gaji sebagai pejabat, kan? Ya. Tuan Lyle, berapa gaji seorang menteri? Menteri. 500.000 tael. Ini, Ilibel Sail. Banyak sekali. Kalau aku jenderal besar. Aku penasihat utama. Paman kedua adalah jenderal besar, maka dapat 100.000 tael. Bibi kedua juga 100.000 tael. Kita kaya. Aku. Bagaimana denganku? Bibi adalah Perdana Menteri, jadi pastinya 200.000 tael. Baik. Paduka, tidak, sama sekali tidak. Apa salahnya? Paduka yang mulia, walau hamba pejabat tingkat 3, gaji handa per tahun hanya 120 tael. Semua pejabat di istana, jika dijumlahkan, tak sampai 50.000 tael per tahun. Paduka. Aku sekarang permaisuri mereka. Mana bisa disamakan dengan keluargaku, disamakan lagi pula. Masak aku, permaisuri, tak bisa menyediakan beberapa puluh ribu saja. Beberapa puluh ribu? Tuan Lyle, sidang pagi sebentar lagi dimulai. Kenapa belum masuk? Bersiap untuk sidang. Menghadiri sidang? Untuk apa sidang? Utara dilanda kekeringan. Rakyat menderita. Tak mau mengalokasikan dana, tapi mau menghamburkan uang untuk orang-orang udik ini. Beberapa puluh ribu. Paduka yang mulia, di mana Paduka? Paduka lihat, beberapa puluh ribu. Apa ini? Di mana bubur biji teratai mutiaraku? Bagaimana sarapan bisa disaji tanpa bubur mutiaraku? Ini bisa diterima? Dan ini, benda-benda, makanan kotor macam apa ini? Gak berani-beraninya memberi sampah. Siamau yang mulia, Yen Moi. Sudah kusampaikan ke dapur kekaisaran tapi katanya kita tak mampu membiayai istana lagi. Bahan dasar untuk selir bangsawan pun kini tak terjangkau.
Kekaisaran Wu punya sumber daya melimpah, kas negara meluap, bagaimana bisa kekurangan dana untuk perbekalan? Yang mulia, bukan cuma bahan. Iya, Pao nih. Biro urusan internal baru laporkan. Semua pengeluaran istana sudah tak terjaga lagi. Bahkan pembelian kain dasar sudah dipotong 70%. Apa maksudmu 70%? Bangsat kurang ajar, pasti mereka korupsi, tak perlu diragukan, segera keluarkan dekret. Tangkap semua di dapur kekaisaran dan biro. Urusan internal, kirim ke kantor hukuman. Satu pun jangan ketinggalan. Kalian tuli dengan perintahku. Hamba segera laksanakan. Permaisuri bencana, kabar buruk. Bencana apa lagi yang kau bawa? Pengungsi utara memberontak, lebih 20 kabupaten memberontak. Bagaimana ini bisa terjadi? Menteri Lail menunggu di aula takhta sekarang, Yang Mulia. Kenapa masih diam di situ? Panggil semua pejabat rapat, sekarang juga. Segera. Di mana semua orang, kuperintahkan seluruh istana berkumpul. Yang Mulia, ini sudah semua. Kau menghinaku. Di mana menteri-menteriku? Menteri Lail. Jelaskan, kenapa hanya kau yang hadir hari ini? Di mana yang lain? Mereka cari mati? Yang Mulia, mereka masalahnya ada di tempat lain. Dari menteri senior sampai pejabat kecil, semua dipecat. Kau bercanda? Rapat terakhir ada ratusan. Sekarang cuma kau. Kau pikir aku tak bisa hitung? Hamba tak berani, tapi dari menteri sampai administrator lokal, semua sudah dipecat. Apakah mereka semua sudah dipecat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa kau bercanda? David Lyle, apa kau mengoceh sembarangan? Aku tidak pernah mengeluarkan dekret seperti itu. Yang Mulia tidak memerintahkannya, tapi beberapa hari lalu Anda mengganti 6 menteri dengan kerabat Anda. Para menteri sebelumnya dipecat dan dipulangkan. Tapi bukankah hanya 6 orang? Bagaimana dengan pejabat lain? Semua pejabat di bawah 6 kementerian juga dipecat. Para menteri baru menilai kinerja mereka tidak memuaskan, jadi semua dipecat. Bahkan saya tidak lagi menjabat wakil menteri kepegawaian. Semua dipecat. Ini tidak mungkin. Julia, kenapa panggil kami subuh-subuh? Wah Julia, ini terlalu pagi. Kenapa bangunkan kami? Benar, aku tidak bisa melek. Perlu tidur sebentar di sini. Julia, jangan hiraukan pamanmu. Aku menangkap bebek ini di Taman Kekaisaran. Gemuk dan juicy. Mau cicip? Kalian semua. Tante, kuingat mengangkatmu sebagai Perdana Menteri untuk mengawasi 6 kementerian. Kini semua pejabat dipecat. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Oh itu, mereka menolak saat kuinta jutaan keping emas. Banyak alasan. Jadi kuperintah pecat semua. Jutaan emas. Tante, Anda. Julia, sebagai permaisuri, tak bisakah ambil emas? Benar. Tapi Tante, kau pecat semua pejabatku. Kini tak ada staf. Staf istana menghilang. Siapa butuh mereka? Istana megah ini sudah dikelola keluarga kita. Semua di sini milik kita. Sempurna, benar. Kamu cukup. Mari bahas urusan resmi. Laporan menyebut wilayah utara ada pemberontakan. Pemberontakan di lebih 20 kabupaten utara kacau, Yang Mulia. Ya. Bagaimana respons kita? Jadi, ada usulan? Apa yang bisa kita lakukan? Kau janji posisi enak, bukan menyelesaikan masalah. Bebek ini mulai dingin. Benar, jika tak mau makan, aku ambil paha ini. Kalian semua. Kalian? Kau? Komentar tentang paha ayam mana? Mau keluar, semuanya keluar. Mana bakal? Baik, kami pergi. Cepat pergi. Yang Mulia, hamba mohon diri. Menteri Lyle, tunggu sebentar. Ada petunjuk apa lagi dari Yang Mulia? Menteri Lyle. Menteri, sebagai kepercayaan Kaisar, di masa genting ini, pastinya kau punya solusi? Hamba dari Kementerian Personalia. Urusan sipil menjadi wewenang Kementerian Keuangan, hamba tak bisa membantu di sini. Kementerian Keuangan, kalau begitu sederhana, panggil pejabat-pejabat yang mengawasi Kementerian Keuangan, selesaikan masalah ini, akan kuberi promosi. Tapi, mengapa ragu Menteri Lyle? Beranikah engkau mengabaikan titahku? Yang Mulia, mantan Menteri Keuangan tak bisa dipanggil. Mengapa tidak? Bukankah sudah kujelaskan? Dia hanya perlu menyelesaikan urusan ini, dan aku akan memberinya hadiah besar. Ini bukan soal hadiah. Lalu apa penghalangnya? Mungkin karena dia menentang perintah kerajaan. Bukan menentang, dia tidak mampu. Apakah kau lupa, Lerihan adalah Menteri Keuangan yang Mulia perintahkan untuk dipenjara. Beberapa minggu lalu,
Sekarang mungkin Dia bencana. Semua hancur. Yang Mulia, bencana apa yang terjadi? Pangeran Rory? Yang Mulia datang tepat waktu. Benar, saat mendekati Balairung, kudengar kata-kata mengganggu tentang kehancuran total dari Yang Mulia. Lisan seorang permaisuri seharusnya tidak mengucapkan firasat buruk seperti itu. Mulai sekarang, jaga ucapanmu lebih baik. Yang Mulia akhirnya datang. Bantu aku dalam krisis ini. Aku benar-benar kehabisan akal. Apa yang mengganggu permaisuri? Ceritakan padaku. Pangeran Rory, keadaannya begini. Sangat mengkhawatirkan, Yang Mulia, maukah kau memberi nasihat? mencengangkan. Setelah pengasingan singkat, istana telah jatuh ke dalam kekacauan. Situasi rumit. Bahkan pangeran bijak kita tak berdaya. Tenanglah, Yang Mulia, meski rumit, aku punya solusi untuk ditawarkan. Benarkah? Di hadapan singgasana, aku bicara dengan hati-hati. Nyatakan rencanamu. Cepat katakan. Jalannya sudah jelas. Kerahkan pasukan. Kerahkan pasukan untuk menumpas monster. Apa ini tindakan yang tepat? Rakyat sudah memberontak. Jika tidak ditindak tegas, apa kita harus membiarkan pemberontakan? Tindakan ini tidak bisa diterima, sangat tidak bijaksana. Menteri Lyle, apa kau meragukan keputusanku? Pemberontakan harus ditindak, tapi mereka sebenarnya rakyat biasa. Pemberontakan ini muncul karena kekeringan di utara yang gagal panen. Rakyat kelaparan jadi rusuh. Kita harus buka lumbung untuk bantu rakyat, bukan gunakan kekerasan. Penindasan dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Menteri Lyle benar. Kekeringan di utara telah menyebabkan kesengsaraan. Tapi ini bukan alasan untuk memberontak pada kerajaan. Anda, sebagai pejabat sipil, kau tak paham kebutuhan militer. Pemberontak hanya mengerti bahasa kekuatan. Kita harus beri contoh tegas. Jika kita lemah sekarang, setiap keluhan nanti akan picu pemberontakan baru. Pemberontakan terus-menerus. Apa kau ingin melihat kerajaan Wu yang agung tenggelam dalam kekacauan? Tapi penindasan brutal akan kehilangan dukungan rakyat. Aku sudah antisipasi ini. Rencanaku jamin stabilitas. Sambil beri contoh tegas, kita hindari menggunakan pasukan sendiri lawan rakyat. Sebaliknya, kita pinjam pasukan dari bangsa barbar. Ini jaga ketertiban dalam negeri. Karena itu aku usulkan bersekutu dengan suku utara. Apa? Tak hanya tindak pemberontak, tapi undang pasukan asing? Paduka, ini gila. Suku utara selalu ingin rebut wilayah kita. Baginda berperang 6 tahun untuk halau invasi mereka. Sekarang kau ingin ajak serigala masuk ke rumah. Ini tak boleh terjadi. Pangeran Rory, bukankah pasukan asing tak diperlukan? Tak bisakah pasukan kita saja? Pasukan kami hanya tunduk pada komandan sejati mereka. Walau segelmu asli, aku melayani pemilik sahnya. Dia sudah antisipasi langkahku. Dihadang di setiap langkah. Ada 2 segel komando, masing-masing bernama kerajaan. Tak ada gerakan tanpa keduanya. Tanpa pengaman ini, sudah kurebut takhta dalam kekacauan. Mahkota hampir di genggaman. Sekarang akan kumanfaatkan kenaifan sang permaisuri untuk masukkan bangsa barbar. Saat pasukan asing masuk, kita serang dari dalam. Biarkan kerajaan Wu tenggelam dalam kekacauan. Kekacauan melahirkan kesempatan. Paduka salah paham. Ucapanku sebelumnya sudah dipikirkan matang. Para petani pemberontak ini, tetaplah rakyat kita, menggunakan tentara sendiri akan rusak moral pasukan. Pasukan asing cegah hal ini. Pemimpin harus tunjukkan belas kasih. Lagi pula, kas negara kosong, tak ada dana untuk bantuan. Apalagi operasi militer. Krisis apa ini? Laporan terbaru menyebutkan, kas kerajaan sudah kosong. Tak ada gandum untuk bantuan, tak ada uang untuk gaji tentara. Bagaimana biayai perang? Penindasan butuh sumber daya yang tak kita miliki. Dalam perjalanan ke sini, kudengar bendahara negara Wu Agung sudah kosong sama sekali. Kita bahkan tak bisa buka lumbung untuk bencana. Bagaimana menumpas pemberontak dan dana untuk tentara? Permaisuri, hamba ingin bertanya. Sebelumnya, bendahara kita selalu berlimpah. Mengapa dalam hitungan bulan, tiba-tiba menjadi kosong? Ada kecurangan di sini? Aku tak tahu. Tapi setelah kupikir ucapan Pangeran Rory bijak. Mari kita ikuti saran Yang Mulia. Kita akan kerahkan pasukan barbar untuk hancurkan pemberontakan. Tidak boleh, Yang Mulia. Mengapa tidak? Sebagai wali permaisuri dengan kaisar tak berdaya, keputusanku mengandung wibawa kerajaan. David Lyle berani melawan takhta. Hamba tak berani. Kalau begitu sepakat, lakukan perintahku. Semua urusan akan diurus oleh Pangeran Rory sendiri. Aku lelah. Persidangan ditutup. Hamba patuh. Yang Mulia, permaisuri. Menteri Lyle. Sebagai hamba, kita harus patuh perintah. Kau. Yang Mulia, di mana Kaisar? Jika tak segera kembali, kerajaan kita akan runtuh. Yang Mulia.
Katakan. Apa niat sebenarnya pangeran? Awalnya dia ingin bunuh Tawanas. Kini ditahan di kediaman. Ada perubahan rencana? Jaga baik-baik saja. Untuk apa dijaga? Dengan dupa penenang jiwa, dia takkan bangun. Tak bisa dipastikan. Nanti tengah malam, kita periksa lagi. Dia masih tertidur pulas. Aku tahu. Tidak. Ada masalah apa? Kami terlambat membantu. Mohon maaf Yang Mulia. Para menteri setia, akhirnya kalian datang. Cepatlah bangun. Terima kasih Yang Mulia. Berapa lama aku pingsan? Lo Yang Mulia, sejak terakhir pingsan. Udah sebulan lebih. Sebulan? Setelah selama ini? Sekarang? Bagaimana keadaan Wu Agung? Kerajaan di ujung tanduk. Tak pernah kuduga semua kesalahanku. Kelemahanku sesaat menyebabkan bencana ini tak hanya melukai Jade, hampir membuat kerajaan besar yang kubangun runtuh menjadi debu. Paduka ini racun Julia Linder, membalas budi dengan kejahatan. Jangan menyiksa diri akan ini. Uraya membutuhkan kaisarnya. Benar, selain Julia Linder, Pangeran Rory mengidamkan tahta, andai dia tak berkomplot, kerajaan kita akan hancur. Saudaraku yang bodoh merencanakan dengan licik. Saat aku tak sadarkan diri, dia manfaatkan ambisi si bodoh untuk merebut kekuasaan, di tengah kekacauan berpura jadi penyelamat untuk rampok tahta. Kudeta kerajaan, untung Paduka telah antisipasi, stempel kekaisaran, mensyaratkan pemegangnya untuk pimpin pasukan. Jika tidak, mahkota pasti jatuh. Cukup ke masalah genting, bagaimana kau lolos dari penjara? Pengaruh Kanselir Han, Rory Goodwin menjebakku atas pengkhianatan. Kukira ajalku tiba. Tapi kemudian, saat Kanselir Han datang, pejabat istana minta keadilan. Penjaga penjara pun hormati keutamaan Kanselir Han hingga mereka rela mati untuk bebaskan kita. Integritasnya memancar. Mendapat respek universal. Jenderal Forbes memujiku, hanya kebaikan rekan. Reputasi Jenderal Forbes dan hoki surgawi Paduka. Paduka, apa langkah kita selanjutnya? Istana menanti perintah untuk kumpulkan kerajaan, bersihkan pengkhianat, dan gulingkan Julia Linder palsu. Julia Linder sederhana, tapi ingat, Rory Goodwin masih ada. Tepat. Rencananya untuk bersekutu dengan barbar, artinya dia putus asa setelah gagal curi kekuatan militer. Kini, pasukan barbar berkumpul di perbatasan menunggu sinyal Julia Linder untuk invasi, bergerak ke selatan dan kepung ibu kota. Lalu, Rory Goodwin serang dari dalam, hancurkan kerajaan kita. Maka kita harus lenyapkan Pangeran Rory Goodwin segera. Tapi itu tak cukup. Rencana Paduka. Kita akan bertaruh berani. Taruhan berani, tepat, bertahun kita berperang. Aku rindu akan kemenangan mutlak. Krisis ini membawa kesempatan pembentuk dunia. Ini keputusan kami, Paduka Permaisuri. Silakan lihat. 30 juta tael emas, 1 juta gulung kain, dan 10 juta ternak sapi domba. Serahkan juga wilayah selatan, seluruh daratannya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Uang, kain, ternak, dan kuda, itu satu hal. Tapi menyerahkan wilayah... Paduka Permaisuri, Paduka sepertinya belum memahami situasi. Sepengetahuan kami, Great Wu saat ini tidak hanya bermasalah di utara, bukan hanya pemberontakan di sana, tapi juga kerusuhan di selatan. Kalau bukan karena pasukan kerajaan kami, kurasa tak lama lagi, para pemberontak itu akan menyerbu istana Paduka. Saat itu, selatan sudah tidak ada. Seluruh wilayah Great Wu akan habis tak tersisa. Meski begitu, kami takkan serahkan wilayah Great Wu, sejengkal pun takkan kami berikan. Oh, kalau demikian, silakan menunggu ajal. Lagi pula saya tidak terburu-buru. Setelah Great Wu runtuh, saya masih bisa pimpin pasukan ke selatan. Maka, yang saya dapatkan bukan hanya sekadar wilayah selatan. Seluruh Great Wu akan menjadi bagian dari wilayah kerajaan kami. Paduka. Oh iya, para perempuan kerabat Paduka, bahkan sang permaisuri, daripada menjadi mainan para pemberontak, lebih baik ikutilah saya.
saya sekarang. Kembali ke kerajaan kami. Masih ada jalan keluar untuk Paduka. Hahaha. Pangeran Rory, sekarang apa yang harus kita lakukan? Paduka menyerahkan wilayah selatan memang terlalu berlebihan. Tapi menurut saya, perkataan raja itu masuk akal. Saat ini pemberontak semakin menjadi-jadi. Jika tidak ada pasukan mereka untuk melawan, kita akan sanggup bertahan. Tapi apa? Tapi Paduka, karena kita sudah memberi banyak, maka pasukan kerajaan barbar hanya mengatasi pemberontak. Perjanjian ini masih tidak sepadan. Pangeran Rory, maksudmu kita bisa tawarkan syarat lain? Syarat apa yang bisa kita berikan? Kita bisa minta pasukan kerajaan barbar tidak hanya menumpas pemberontak, tapi juga maju dan berjaga di ibu kota, melindungi keamanan ibu kota, bahkan menjamin keamanan seluruh Great Wu. Lagi pula kita memberi banyak, kita harus pastikan mereka bekerja keras. Pangeran Rory benar, uangku tak boleh terbuang sia-sia. Lakukan seperti katamu. Menyerahkan wilayah dan menempatkan pasukan asing di ibu kota. Yang mulia, keputusan ini akan jadi bencana. Menteri Lyle, perasaanmu membutakanmu. Krisis ini butuh tindakan cepat. Jika tak lawan pemberontak ini, ibu kota akan jatuh. Semua akan hancur. Yang mulia, pikirkan matang-matang. Jika kita selamat dari kekacauan, status kekaisaran, tuanku tetap utuh. Pangeran Rory bicara bijak, tapi... Yang mulia, jangan percaya nasihat Pangeran Rory. Menyerah wilayah adalah pengkhianatan. Jika tuanku lanjutkan ini, bagaimana hadapi leluhur Kaisar Wu Agung? Atau jawab pada rakyat Wu Agung? Beraninya kau David Lyle, mantan asisten menteri berani lawan aku? Aku permaisuri wali yang memimpin atas nama Kaisar. Selama Kaisar tak sadarkan diri, kedaulatan Wu Agung ada di tanganku. Cukup, Yang mulia, tuanku sudah buta oleh kekuasaan. Pengawal, tangkap pengkhianat ini dan usir dia. Lepaskan aku, permaisuri, tuanku undang malapetaka. Tuanku hancurkan masa depan Wu Agung. Menteri Lyle, jangan buang tenaga. Penguasa sah Wu Agung adalah Yang Mulia. Patuhi dengan baik. Mungkin kau bisa selamat. Kau. Tuanku tak boleh lakukan ini. Permaisuri. Permaisuri Wu Agung, jadi keputusanmu sudah final. Benar, aku terima semua syaratmu. Tapi kas kerajaan tetap di bawah kendali kekaisaran. Setelah pemberontakan ditumpas, pasukanmu akan ditempatkan di ibu kota untuk perlindungan. Kita sepakat? Hahaha, menempatkan prajurit kami di ibu kota. Rory Goodwin pernah bilang tentang kebodohannya. Tapi kebodohan? Selevel ini tak terduga. Ini menguntungkan kami. Pasukan kami akan maju tanpa halangan menuju untuk taklukkan ibu kota. Lalu seluruh Wu Agung mudah diatur. Syaratmu diterima. Permaisuri, mari segera buat perjanjiannya. Bawa stempel kekaisaran. Siapa berani? Kaisar masih hidup. Takkan ada yang meterai pengkhianatan dengan stempelku. Yang Mulia, mengapa Baginda bangun? Saudaraku, akhirnya Kaisar sadarkan diri. Aku hendak menjenguk Yang Mulia. Tapi kesehatanmu sudah pulih total. Raja Barbar, sudah lama tak berjumpa. Kau. Mundur. Semua pasukan mundur. Serang. Kau sang kaisar. Raja Barbar, akhirnya kau mengenaliku. Meski kau kaisar, apa bedanya? Aku sudah membuat perjanjian dengan permaisurimu untuk mengakhiri kekacauan ini. Dengan muncul sekarang, apa maksudmu melanggar perjanjian? Perjanjian itu, permaisuriku. Maksudmu wanita pengkhianat itu. Omong kosong, permaisuri kami tak mungkin berkomplot dengan barbar, mengkhianati Wu Agung. Yang kami lihat hanyalah kerajaan barbarmu yang merencanakan invasi ke tanah suci kami, Wu Agung. Vance Goodwin, hentikan fitnahanmu. Permaisuri yang mengundangku untuk memberantas pemberontakanmu. Jika kau ingkar janji, pasukanku akan menghancurkanmu. Akibatnya akan fatal. Akibat? Kami sudah antisipasi pengkhianatanmu, tapi tak merasa gentar. Vance Goodwin, kau kira ini hanya gertakan? Bila pasukanku bergerak malam ini, ibu kotamu akan jadi abu. Begitu? Mari kita buktikan. Apakah gerombolan barbarmu bisa lawan prajurit setia? Kami? Oi Mulia, hamba Zack Forbes membawa kabur mendesak. Katakan. Sebagaimana perintah Baginda, saat Raja Barbar menyerang, negerinya tak terjaga. Hamba pimpin pasukan, hantam ibu kotanya. Kerajaan mereka telah tumbang. Sekarang milik kita. Mustahil. Ini tak mungkin. Mustahil. Tak mau percaya. Raja Barbar, harus kukatakan, kau dan konspiratormu manfaatkan kekacauan kami, berkomplot dalam dan luar, serang saat kami lemah. Rencana cerdik, tapi kau salah hitung. Satu hal penting, aku masih berdiri di sini. Buktinya jelas, masih bisa berkata apa lagi? Ini mustahil. Aku merencanakan ini dengan teliti. Bagaimana bisa mudah terbongkar seperti ini? Paduka, kabar buruk. Ibu kota kita telah dihancurkan pasukan Wu. Maaf security pertanyaan, takdir yang kuek selamat. Tak mungkin. Vance Goodwin, kau curang. Aku yang curang? Raja Barbar, saat kau mengincar wilayah Wu, aku juga menyusun strategi bagaimana aku bisa dibatasi oleh Raja Barbar biasa. Jika begitu, aku akan mati bersama kalian. Berani-beraninya kau menghadapi maut, masih ingin melawan? Rory Goodwin, saat kukucilkan kau, itu untuk membentuk karaktermu. Aku tahu kau licik dan ambisius, tapi tak kusangka
Kau berani berkhianat. Atas titahku, Pangeran Rory Goodwin terbukti berkhianat merencanakan pemberontakan. Hukumannya adalah mati. Tapi melihat ikatan persaudaraan, aku akan beri pengampunan. Turun status jadi rakyat biasa, di penjara kerajaan, takkan pernah dibebaskan. Cukup. Berhenti berlagak sebagai kaisar di hadapanku. Aku tahu, selalu berada di bawahmu. Ya, kau berperun selama 6 tahun dan dicintai rakyat. Sedangkan aku terusir sejak saat itu. Dengan alasan apa? Baiklah, sekarang pemenang berhak atas segalanya. Aku kalah. Lalu, tapi takdirku masih di tanganku sendiri. Yang mulia, akhirnya Baginda sadar. Baginda tak tahu, selama Baginda koma, aku bekerja mati-matian untuk Wu Agung, mengabdi dengan segenap jiwa raga, tanpa sedikit pun istirahat. Jenderal Zack Forbes, tangkap si pengkhianat wanita ini. Segera laksanakan. Yang mulia, semua yang kulakukan untuk kejayaan Wu Agung. Baginda, aku telah bersalah. Aku benar-benar menyesal. Belas kasihanku dulu membawamu ke istana, tapi kau balas kebaikan dengan pengkhianatan. Kau bunuh Jade, membuat rakyat menderita. Kesengsaraan tak terbayangkan, dan menjual tanah air pada barbar demi keuntungan pribadi. Mengundang serigala ke rumah kita. Kejahatanmu pantas dihukum mati 1000 kali. Tak ada hukuman yang terlalu berat. Yang mulia, aku memohon, ampunilah nyawaku, kumohon. Paduka ini, niat jahat ular ini dan ambisi membabi buta tak bisa ditoleransi. Dengarkan titahku, pengkhianat Julia Linder akan diarak keliling kota sebagai peringatan. Aku akan awasi eksekusinya untuk menghormati Jade dan menghibur rakyat. Bawa dia pergi. Yang mulia, aku sungguh menyesal. Jangan lakukan ini, Yang mulia. Minggir. Sudah kukatakan minggir. Lihatlah dia, makhluk yang menyedihkan, meninggalkan kerja cuci pakaian untuk memalsukan diri sebagai permaisuri. Menyedihkan. Dia pantas menerima ini. Tak hanya membunuh permaisuri asli, dia juga mau menjual kerajaan Wu ke bangsa biadab. Mati pun terlalu ringan baginya. Inikah perempuan yang mengaku sebagai permaisuri tak terlihat sama sekali? Benar. Lihat sikapnya, tak ada aura ratu sama sekali. Sungguh. Katanya, dia acuh pada kelaparan di utara sambil bermain jadi bangsawan. Hidup bermewah-mewah, hukuman matilah yang pantas. Paduka, aku benar-benar menyesal. Julia Linder, kau mengaku bersalah? Ya, aku mengaku. Kau memalsukan diri sebagai permaisuri, menguasai harem, membunuh kekasihku, hampir menjual Wu ke barbar. Kejahatanmu tak termaafkan. Hari ini akan kuberikan pelajaran dari dirimu. Paduka, aku minta ampun. Berikan aku kesempatan untuk menebus dosa. Kumohon. Penebusan. Tak ada kesempatan lagi, kau akan membayar untuk kejahatanmu. Sepenuhnya. Jangan mendekat. Aku permaisuri. Jadi, akhirnya ku telah balas dendam untukmu. Tapi tanpamu di sisi, hatiku terasa hampa. Kekaisaran ini, semua yang kumiliki, terasa dingin tanpamu. Jade, kau kembali. Paduka, aku tahu hati Paduka terluka, tapi ku harap Paduka bisa tenangkan hati. Fondasi Wu Agung dibangun oleh tangan Paduka. Kumohon, junjung tinggi warisannya. Walau aku tiada, jiwaku tetap abadi di sisi Paduka. Percayalah, selama cinta mengisi hati Paduka dan welas asih pada rakyat, Paduka akan bisa lalui semua ujian. Jade, kini ku mengerti, demi Paduka dan rakyat Wu, aku akan bangkit kembali. Zack Forbes. Hamba datang menghadap. Maklumkan titahku. Aku sendiri akan tinjau bencana di utara. Pahami penderitaan mereka. Selidiki korupsi pejabat. Kembalikan wibawa istana. Perintah Paduka memutuskan untuk turun tangan langsung. Kami akan dukung Paduka sepenuh jiwa. Bangkitkan kejayaan Wu Agung.